Untuk pada pagi hari ini luar biasa, pesertanya sudah lebih banyak dari yang pertama kemarin gitu ya. JSM Morning Talk adalah suatu acara yang yang diadakan, yang apa namanya ya, dilakukan atau yang yang dipresentasikan oleh Jaringan Saudagar Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta di bawah bidang ekonomi kreatif pimpinan wilayah Muhammadiyah Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, yang ini sudah saya lihat ada Pak Warsongko, ada Mas Baf, kemudian juga yang luar biasa host moderator kita pagi hari ini ada Pak Taufik Ridwan, gitu ya. Kemudian ada banyak teman-teman yang lain, ada Pak Danung Firmansyah. Saya juga saya mengucapkan banyak terima kasih dulu di awal kepada iFrame, gitu ya, Mas Zulfi Ivani, yang luar biasa pada pagi hari ini sudah membantu terlaksananya acara JSM Morning Talk. Jadi iFrame ini perusahaan salah satu besutan dari anggota Jaringan Saudagar Muhammadiyah di mana bergerak di bidang multimedia gitu ya. Kita juga hari ini juga live di YouTube. Jadi misalnya nanti ada yang tertinggal atau mungkin ada teman-teman yang tertarik ingin lihat acara JSM Morning Talk, bisa nanti lihat ke YouTube. Mohon nanti Mas Zulfi untuk link YouTube-nya bisa di-share ya. Baik, berikutnya juga ada absensi yang sudah di-share tadi. Mungkin nanti di-share lagi link yang absensinya. Ya, ini link YouTube-nya sudah di live streaming ya, sudah di-share di kolom chat. Baik, ini Mas Sabtuari sudah bergabung juga. Assalamualaikum Mas Sabtuari, ini yang luar biasa, nanti akan berbagi pada kita semua. Di sini ilmunya daging semua ya, jadi nanti silahkan menyimak dahulu apa yang ada di acara JSM Morning Talk pagi hari ini dan persiapkan juga nanti pertanyaan-pertanyaan gitu. Alhamdulillah Pak Ir, selamat bergabung Pak Ir. Nun sewu kemarin ya Pak Derek Bila Sungkowo atas meninggalnya Ibunda, insya Allah husnul khatimah ya Pak Ir. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Matur nuwun doa dari Mbak Nur dan juga teman-teman semuanya ya. Ya. Tapi tetap semangat ya Pak Ir. Insya Allah ya. Sebagai manusia biasa, memang saya bersedih karena dalam waktu 5 hari saya kehilangan 2 orang yang sangat kami cintai ya. Masya Allah. Tanggal 7 Juli adik saya yang nomor 4 dipundhut Gusti Allah. Ya Allah. Kemudian tanggal 12 ya 5 hari setelah itu gantian ibu saya yang harus kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Pak Ir, bagaimanapun juga life tetap going on gitu ya Pak Ir. Ya. The show must going on. Walaupun dalam hati pedih, tapi tetap harus semangat. Kita tetap harus continue living gitu, tetap hidup ya Pak ya. Insya Allah seperti itu. Ya. Ini kayaknya semua juga merasakan hal yang sama ini ya, wajah-wajahnya tuh sayu-sayu semua. Mungkin karena kondisinya masih pandemi gitu ya. Saya tuh sampai dijabri sama teman saya, kamu tuh kok bisa-bisanya gitu loh bikin Zoom di suasana yang kayak begini. Tetap kudu semangat gitu ya. Baiklah, tanpa berpanjang lebar lagi, forum kami serahkan kepada Bapak moderator kita, Bapak Taufik Ridwan, untuk memandu acara sampai nanti selesai jam 8. Silakan Pak Taufik. Pak Taufik Ridwan. Terima kasih Mbak Nur. Terima kasih Mbak Nur. Jadi kalau Mbak Nur ini kures banget gitu. Jadi dalam sebuah statusnya itu dia menyampaikan terbuat dari batu. Wah, terbuat dari batu yang keras gitu ya. Tetapi semangatnya yang hebat daripada Mbak Nur itu sebagai aktivis, pebisnis, kemudian membuktikan bahwa seorang aktivis itu juga harus peduli kepada kehidupan, kepada lingkungan, kepada kondisi alam dan seterusnya. Artinya nggak boleh cuek. Jadi pebisnis yang sukses itu adalah pebisnis yang tidak cuek.
kalau dia cuma mikir bisnisnya tok sendiri, yaitu mungkin sukses biasa, tapi dia nggak pernah tahu lingkungannya kayak apa, kondisi bangsanya kayak apa, kondisi tetangganya juga nggak tahu, karena yang dipikir bisnis. Maka beruntunglah kayak Mbak Nur itu aktif di mana-mana, tapi juga bisnisnya jalan, insya Allah begitu. Dan juga Pak Ir menyampaikan yang iso bisnis masa perlu mikir organisasi begitu. Oke, sekali lagi terima kasih semuanya sudah bergabung pada acara kita JSM Morning Talk yang kedua. Ini seperti yang disampaikan Mbak Nur tadi, tema kita itu menang. Jadi bukan menangis ya. Jadi menang. Tetapi ya kadang-kadang kita karena pandemi kita terus ada ada PPKM ini ya kadang-kadang menangis juga ketika duitnya belum kecekel, apalagi tanggal tua, tanggal hari Sabtu bayaran, dan seterusnya. Nggak apa-apa, tapi itu semangat. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih sekali sudah bergabung, dan kita juga sudah hadir di tengah-tengah kita, narasumber yang keren, narasumber yang sangat terkenal, Mas Sabtuari, kalau saya manggilnya Mas, karena masih muda, mungkin malah masih adik saya usianya, saya nggak tahu. Tapi beliaunya pengalamannya, bisnisnya keren, dan sukses. Nanti kita juga akan tanya, Mas Sabtu ini kan punya keberanian bisnis yang wow banget. Dan yang tidak kalah pentingnya, Mas Sabtu ini juga keberanian bisnis tanpa utang. Nah, ini menarik juga. Gitu. Jadi dulu pernah katanya, nanti kita dengar bersama ya, menang itu kayak apa? Apalagi menangis bernyali dan kreatif. Mas Sabtu ini punya kreativitas yang tinggi, keberanian yang tinggi, dan ya temannya banyak. Jadi orang yang baik itu salah satu contoh adalah temannya banyak. Barusan tadi Mas Sabtu menge-share satu tulisan yang biasa sebetulnya, tapi saya melihat dia di Facebook, yang saya baca di Facebook, walaupun dia mungkin ada juga di Instagram dan lainnya. Aku baca di Facebook. Baru nge-share aja, yang komen udah hampir 1000. Itu baru. Padahal cuma sederhana banget ngandaki atau genengi Mas Sabtu nge-share punya tulisan orang tentang orang yang bekerja di BUMN itu kok kayaknya tanpa beban, tanpa memikirkan masalah keduniaan, walaupun nggak tahu nanti di akhirat kayak apa, nggak tahu. Tapi nggak apa. Oke, tidak berpanjang lebar, JSM Morning Talk pagi ini, sekali lagi terima kasih kepada iFrame ya, Mbak Nur, mudah-mudahan selalu sukses sekali kita, dan teman-teman sekalian, sekali lagi terima kasih, tadi sudah banyak bergabung pada kita. Yang paling jauh Pak Warsongko, ini dari Belitung. Dari Bangka. Pak Warsongko ini juragan, diantaranya bisnisnya bakso. Keren. Bakso Sony diantaranya. Haji Sony. Oke, tidak berpanjang lebar, kita berikan waktunya kepada Mas Sabtu. Assalamualaikum Mas Sabtu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Taufik, Mbak Nur, Pak Ir yang ada di depan laptop saya, Pak Ir muncul pertama. Lihat semua, alhamdulillah. Semoga sudah disampaikan Mbak Nur tadi, harus tetap semangat, walaupun ambulan nguang-wing, ramandek-mandek lewat depan jalan di dekat Tongkol Boha ini. Tempatnya Mas Sabtu kan ada ambulan khusus di situ. Oh, itu malah dikasih stiker non-COVID sekarang. Soalnya biar nggak para duafa yang sakit biar tenang, karena itu khusus non-COVID buat duafa sakit saja itu. Teman-teman di sedekah rombongan kan rumah singgah di daerah Rembangan sekarang. Monggo Pak Sabtu. Ye, matur suwun, alhamdulillah. Mas Sabtu, Mas Taufik. Ya. Ye, oke, siap. Mohon izin saya nanti akan share screen karena ini temanya kok menarik, menangis apa tadi? Menangis bernyali. Menangis bernyali. Padahal sebenarnya menangis. Cuman menangisnya itu harus menangan. Jadi saya akan cerita beberapa bisnis yang tetap eksis di masa krisis. Kita krisis karena memang sekarang kondisinya memang banyak teman-teman yang lebih memilih untuk tiarap daripada buka rugi, mending tutup sekalian, itu banyak teman-teman. Tapi di lain sisi ada teman-teman yang mereka tetap eksis, omsetnya tetap melejit, walaupun tinggal yang desa, mereka menjual yang dibutuhkan masyarakat dan tetap laku sampai hari ini. Jadi moga-moga materi saya ini bisa memberikan manfaat dan inspirasi buat teman-teman semua. Saya izin share screen, nggih. Oke. Yes, ini saya mulai dari sini. Sudah muncul?
Bagi teman-teman yang pakai handphone, mungkin kalau pengen lihat materinya lebih besar, berarti handphonenya ditidurkan biar kelihatan full. Laris di masa krisis tanpa harus menangis. Wah, pokoknya digawe cocok judulnya lah. Ben Mas Taufik seneng. Perkenalkan, nama saya Sabtu Ari Sugiarto, teman lamanya Mas Taufik, zaman kami sama-sama masih kurus dulu. Masih kurus dulu. Saya punya beberapa bisnis di Jogja, alhamdulillah. Ini kedai digital di daerah Demangan udah 16 tahun. Kita jualan souvenir dari mulai mug, jam, foto keramik, macam-macam, sampai hari ini alhamdulillah masih eksis melayani warga Yogyakarta. Saya juga punya Jogis Hijrah Shop, ada di utara Terminal Condong Catur. Dulu jualan kaos-kaos tema Jogja, tapi semenjak 6 tahun lalu kita berganti haluan dengan kaos-kaos hijrah, mengajak orang untuk lepas dari semua jeratan utang dan riba. Jadi kita ngajak orang rasa utang, rasa pertandang metenteng, naik motormu, mobilmu, isi utangan, khusus fokus, bisnis pun tanpa ngutang sama sekali. Ternyata ribuan orang membuktikan mereka bisa eksis. Yang kami jual di sini selain kaos, buku-buku hijrah, ada jam, ada sajadah, pokoknya merchandise yang dibutuhkan oleh orang-orang untuk bisa sharing tentang bagaimana hidup tanpa utang dan riba. Alhamdulillah. Ini bisnis kreatif. Untuk bisnis kuliner, ini alhamdulillah sudah 6 tahun, namanya Tengkleng Hohah. Mungkin Bapak Ibu, teman-teman pernah mampir juga di Jalan Wonosari. Ini saya mulai 6 tahun yang lalu, tanpa utang bank sama sekali, hanya modal 20 juta. Benar-benar dari minus, hanya dari barang-barang bekas, meja-meja bekas dari warung soto saya yang bangkrut. Tapi niat, bismillah, bisnis tanpa riba, alhamdulillah sudah 6 tahun eksis, dan banyak bilang menjadi salah satu kuliner jujukan para wisatawan di Jogja saat ini, alhamdulillah. Terus saya juga punya snack store di selatan Rumah Sakit Wiro Saban, jualan berbagai macam snack dari kerupuk kulit hoha. Saya jualan jamur lunas usus nagih, jadi snack untuk mengajak orang lunas utang. Satu-satunya di Indonesia di kemasannya itu tips lunas utang, seperti ini snacknya. Wah, jamur lunas. Ini jamur crispy tapi di belakangnya tips lunas utang. Alhamdulillah ini responnya luar biasa. Kita produksi di Kediri, bekerja dengan teman-teman UKM di Kediri, tapi distribusi seluruh Indonesia. Yang kedua sugih, usus nagih. Ini usus ayam crispy. Di belakangnya tips nagih utang. Wah, jadi karena banyak banget persaudaraan, perkawanan, persahabatan hancur gara-gara salah satunya suka ngutang. Ragelem bayar, pamer agak liburan neng Bali, oh bener itu. Neng utang 2 yuto nganti 5 tahun ra dibayar. Wah itu wis bakalan remuk, itu namanya silaturahmi. Sifat buruk utang itu kayak gitu. Seneng nompo, ragelem bayar. Wis banyak pelakunya. Jadi snack-snack ini saya kemas dengan kreatif supaya orang bukan hanya makan kriuknya tapi juga mendapatkan ilmu dari kemasannya. Alhamdulillah kita dengan sistem reseller ini dijual sampai ke Sumatera, di Bengkulu, di Palembang, di Kalimantan, bahkan kita pernah ngirim sampai ke Taiwan, sampai ke Hong Kong buat para TKI di sana. Alhamdulillah. Terus berikutnya, nah yang snack store ini, alhamdulillah kamu 3 bulan ini seperti menjadi apa ya? Malah dapat kebanjiran orderan beberapa obat untuk penyembuhan, membantu penyembuhan COVID seperti Kutsal Hindi atau Busren. Jadi akhirnya kita jadikan snack store dan solusi herbal. Jadi tiap hari orang datang mencari Kutsal Hindi buat diminum, buat yang isoman. Alhamdulillah testimoni masuk, banyak yang sembuh. Inilah menjadi salah satu bisnis, niatnya ngewangi uang. Tetap mencari rezeki yang halal, tapi ketika ada jalan rezeki yang bisa membantu orang lain itu ada kebahagiaan sendiri. Merasakan, oh bisnis berkah tuh kayak gini ya. Karena bisnis yang merusak orang juga banyak, Mas Taufik ya. Dodolannya ra jelas, kalau enggak justru membuat efek yang nggak baik buat anak-anak sekitar, itu banyak bisnis. Dapat duitnya tapi seperti nggak dapat berkahnya. Oh ada yang seperti itu. Terus saya juga joinan dengan beberapa teman bisnis bareng seperti ayam preksu, geprek susu, ini ada beberapa cabang di Jogja. Saya joinan 2 cabang di Seturan sama Condong Catur dengan Mas Ferry. Roti gembong gembul, ini yang lagi ngehits, banyak cabang. Saya ada 2 di Jalan Wonosari sama di Kota Wonosari. Arfa Barbershop, saya joinan dengan Mas Arif Fatoni di daerah Condong Catur juga. Jadi bisnis itu tidak harus kita semua yang mengelola A sampai Z. Di level tertentu teman-teman bisa menjadi seorang investor, punya uang dari bisnis sebelumnya dikumpulkan, ditabung, dan kita bersyirkah dengan teman-teman lain yang punya merek lain. Nanti bisa bagi hasil 60-40%, 70-30 atau berapapun tergantung kesepakatan.
Jadi kita tidak harus muncul di brand tersebut, tapi kita tiap bulan dapat transferan. Wah, itu yang penting. Artinya apa? Ya kita berinvest, tidak harus dengan modal besar, tapi kita ikut join di sana dalam posisi sebagai investor. Alhamdulillah, saya juga sudah menulis 13 buku, 80% buku-buku saya sejak 2015 itu mengajak orang untuk lepas dari jeratan utang, dari riba. Nggak usah main-main lagi dengan utang, dan ternyata responnya Masya Allah luar biasa sekali. Ribuan orang yang membaca dan memberikan respect, karena jebakan utang itu sekarang sangat mengerikan. Buku terakhir saya yang ini 33 kisah nyata bisnis tanpa riba. Saya bertemu dengan puluhan orang, bahkan yang daftar itu 125 orang. Ini 33 orang yang nggak punya utang. Mereka nggak punya utang dimanapun, nggak punya cicilan dimanapun, tapi omsetnya bisa ratusan juta, bahkan miliaran. Keren ini. Jadi ini kisah nyata yang saya bikin, wawancara dengan mereka langsung, dan saya bukukan. Alhamdulillah. Saya juga bersyukur, alhamdulillah sudah 6 tahun ini seluruh bisnis saya tidak punya utang dimanapun, tidak punya cicilan di bank manapun, benar-benar zero. Alhamdulillah kami juga tidak punya utang supplier, nunggak berbulan-bulan itu tidak ada. Setiap tanggal 1 selalu saya nolkan, tidak punya utang di supplier. Jangan sampai kita merasa gagah, punya bisnis omset sekian, tapi supplier di belakang kita nangis karena berbulan-bulan utang nggak dibayar. Banyak. Contoh real, bahkan saya sering dicurhati, kalau di sosmed kelihatan gagah, wah memberikan nasihat luar biasa, tapi di belakang layar suppliernya 6 bulan nggak dibayar, 4 bulan nggak dibayar. Jangan sampai kita menjadi pengusaha yang zolim. Seolah-olah kita paling hebat, paling bagus, tapi di belakang kita ada orang-orang yang mensupport bisnis kita, tapi kita zolimi. Salah satunya para supplier. Alhamdulillah, jadi 6 tahun sudah membuktikan ternyata tanpa utang itu tenang, tanpa riba itu bahagia. Alhamdulillah. Masuk ke materi, tadi baru perkenalan. Ini yang terjadi kondisi pasar kita. Nah, Mas Taufik pasti tahu. Sentro, Amplas tutup, yang di Jakarta juga tutup. Gerainya dinyatakan pilot, padahal Sentro dulu ramai raumum. Masuk ke sana itu, ya Allah, dari emak-emak cari lepen, ya, bapak-bapak cari kacamata, nyari aksesoris, ramainya minta ampun. Giant tutup seluruh pusat perbelanjaan Giant yang jualan swalayan besar itu pun sudah tutup di mana-mana. Di Jogja juga sudah kukut semua. Matahari menutup 13 gerai dan banyak gerai lagi yang akan ditutup. Inilah kondisi pasar selama 2 tahun ini diobrak-abrik nggak karu-karuan oleh pandemi. Corona yang luar biasa ini membuat permainan di dunia sangat-sangat berubah. Bahkan kalau lihat video Pak Mardigu, saya menganalisa juga menarik gitu. Saya kenal dengan beliau pribadi, bahkan yang terakhir video dia bilang kayak gini, Perang Dunia Pertama tahun 1914-an ya sekitar itu 5 tahun berlangsung. Perang Dunia Kedua itu tahun 1945 sekitar itu juga sekitar 5 tahun berlangsung. Maka boleh dibilang ini sebenarnya Perang Dunia Ketiga, tapi yang terjadi adalah perang biologi, perang dagang, dan ini kemungkinan baru selesai total 5 tahun. Setelah itu dunia akan sampai di tatanan baru. Sistem kerja baru, seminar-seminar itu akan banyak Zoom seperti ini, ya, akan banyak pertemuan-pertemuan serba online, cara hidupnya juga akan baru. Wah, ini nggak ada hubungannya dengan Sunda Empire. Gitu. Nanti Mas Taufik bikin Bantul Empire, bubal, tambah rame. Ya, ini kenyataannya bahwa kondisi pasar sudah sangat berubah, dan ini akan terus berubah dengan hal-hal yang kadang-kala kalau kita nggak ikuti, kita akan ketinggalan. Yang mengalahkan mereka. Siapa yang mengalahkan Matahari, yang mengalahkan Sentro, yang mengalahkan tempat belanja yang besar-besar? Ya ini emak-emak berdaster yang ujung jempolnya Masya Allah luar biasa gesitnya. Mereka bisa jualan hanya dengan pakai daster di rumah, tapi mereka bisa menjualan baju hijab sampai 100 pieces per hari. Mereka bisa nongkrong sambil gendong anak, tapi mereka bisa jualan dimanapun dengan kehebatan jempol dan handphone mereka. Jadi online shop owner itu bilang kayak seperti ini. Mereka berjaya di Shopee, berjaya di Tokopedia, bahkan bikin landing page sendiri. WA mereka jago banget. Dan emak-emak ini, Masya Allah saya lihat sih, jaringannya dahsyat. Luar biasa dahsyat. Niatnya membantu suami bekerja, lama-lama malah penghasilannya lebih besar dari suami. Wakeh kayak gini. Di buku saya ini, saya ketemu dengan 3 orang emak-emak. 1 mantan karyawan bank, 1 yang memulai dari 0 dengan anak 5, 1 lagi yang dia dulu bekerja juga di bank di beberapa ini dan resign dan memulai dari kota kecil. Di Purworejo ada, di Bintaro ada, 1 lagi di Bandung ada. Saya tanya pas wawancara, omsetnya piro Mbak dari jualan lewat jempol itu? Ada yang nyebut sampai 700 juta, 500 juta, bahkan yang tembus 1 miliar. Gila.
Luar biasa emak-emak ini. Sistem kerjanya dia tinggal di rumah, dia mengumpulkan produk-produk yang ngehits, datang kepada pemilik pabrik, datang kepada pemilik barang-barang tersebut dan membuat akad. Kalau saya bantu jualkan dapat komisi berapa? Pemilik barang dibantu jualan senang. Zaman sekarang pemilik barang, wes Mbak, tak kasih 30%. Dan kalau sudah dia mengajak tuh bikin pengumuman di Facebook, emak-emak berdaster dimanapun, yuk gabung di tim saya. Jadi jaringan reseller saya. Terus mereka bentuk sampai punya member 200 orang, barangnya diambil, sistemnya dropship. Nah, dropship dalam Islam itu ada dua, yang dilarang ini yang palu gada. Artinya apa? Apa-apa lo minta gua ada. Dia jual apapun tapi barang belum menjadi miliknya. Ngambil foto comot-comot dari Google tuh nggak boleh. Karena dia nganggap seolah barang miliknya. Tapi kalau akadnya sebagai marketer, dia berjualan sebagai penjual, dapat komisi, itu sepemahaman yang pernah saya baca diperbolehkan. Mendapatkan komisi. Bahkan ada sampai ngasih 40%. Baju muslim misalnya harga 300.000. Komisinya tuh bisa 40%. Nah, dibagi sama Mbak yang jadi koordinator ini, dia dapat 15%, 15% dikasih ke bawahan-bawahan dia yang dibentuk di tim, diajari di grup WA. Jadi bagaimana kekuatan emak-emak itu kalau sekali jebret bisa jual 200 baju muslim, yang sentro nggak laku. Ngopot atau neng amplas, parkir, gitu. Milah-milih, cukup di rumah, tik-tik, modelnya bagus, buy, transfer, barang 2 hari sampai ke rumah. Itu yang bikin mereka kalang kabut. Dan bahkan pernah sebuah seminar, saya ingat, ada yang kesaksian ngasih tahu, salah satu petinggi swalayan terbesar, itu sampai ngomong, emak-emak ini matanya sampai berkaca-kaca, yang meremukkan kami, katanya. Orang-orang online shop itu yang meremukkan kami. Bahasa dia seperti itu. Bagaimana dunia memang berubah. Bahkan ada buku yang kemarin sempat heboh, tulisannya Mbak Muri Handayani, emak-emak jago jualan. Beres-beres rumah sambil kebanjiran orderan. Ngeri. Jadi buku-buku panduan bagaimana emak-emak nyari duit dari rumah. Ini teman-teman kalau mau beli coba cari di Jogis, di toko saya di Utara Terminal Concat, sepertinya masih ada. Jadi bagaimana emak-emak dengan modal jempol itu punya penghasilan puluhan juta tiap bulan jualan dari rumah. Sampai dibukukan dan dibuat tips-tipsnya, langkah-langkahnya. Luar biasa ya. Sekarang ada pelajaran yang lagi ngetren namanya flywheel marketing. Flywheel marketing itu asalnya dari Amazon Amerika, bagaimana mereka memuliakan konsumen dengan luar biasa, sehingga konsumen datang lagi. Mereka berpikir keuntungan nomor ke belakang. Tapi itu adalah sebuah bom waktu. Artinya gini, saya kira apa-apa rugi. Kalau ada rusak diganti, diberikan layanan. Tapi itu adalah suatu saat mereka akan menikmati hasilnya di belakang. Dan itu terbukti di Amazon. Makanya di ilmu flywheel marketing ada namanya wow product atau wow experience, wow sensasi. Banyak orang yang sekarang berjualan kuliner, kalau hanya asal jualan di kaki lima, kenyang, selesai pulang sudah. Tapi berapa banyak mereka yang memiliki sensasi yang dijual. Sekelas kaki lima bikin demo atraksi, tutulan mie ayamnya kalau diuncal-uncal wadah kayak gitu. Kalau nggak jualan dengan menu yang sangat banyak, dijual harga murah. Mereka mengambil untung mungkin hanya 2.000, 3.000, tapi sekali datang berapa ratus orang datang. Ini adalah tengkleng hoa di hari normal, di luar PPKM darurat. Kalau malam hari itu sampai orang susah nyari tempat duduk di warung kami. Apa caranya? Waktu itu saya bilang begini, saya makan tengkleng di Jogja, itu harganya ada yang cuma 25.000, 35.000, dan menunya sedikit. Isinya memang cuma 2 potong, 3 potong, 4 potong, kecil-kecil kayak gitu, harganya 30.000. Nah, itu saya ambil kesempatan tak hajar sekalian. Wes, harganya tak naikkan sekalian, harga sekarang 49.000, tapi tak isi penuh dengan makanannya, tak isi penuh. Sampai benar-benar wakeh. Satu piring tuh penuh. Ternyata ini membuat orang kalau datang, wah wakeh ya. Sampai akhirnya yang datang kadang-kadang cuma berdua, pesen tengkleng 1, nasinya 2. Itu nggak masalah buat kami. Tapi dengan melihat produk dikeluarkan, wow, wakeh, kebak, kuai, kimplah-kimplah, itu membuat mereka dengan senang hati mengambil handphone, memoto produk kami, di-upload di sosmed mereka. Dan mereka menjadi marketer kami tanpa harus dibayar. Ya, mereka tetap bayar sebagai konsumen kepada kami, dan mereka mempromosikan produk kami tanpa harus diminta. Dan ini yang harus dilakukan, apakah dengan rasa yang enak, dengan volume yang banyak, dengan layanan yang di luar perkiraan. Nah, itu yang ketika kemarin kita ngobrol. Saya ngobrol pernah sampai jam 10 malam di Tengkleng Hoa sama teman-teman pengusaha di Jogja. Ini yang Mas Ferry yang punya ayam preksu, yang jaket merah itu, dia cerita, pernah karena konsumen suka dengan crispy-nya ayam, kremesnya itu, yang butiran-butiran itu,
Kalau datang itu selalu dibonusi. Bahkan ketika pesan online pun dibonusi. Oh, Mbak ini nih pencinta Preksu, kasih bonus. Itu sampai difoto sama orangnya, diupload. Seneng deh kalau makan di Preksu, selalu dibonusi dengan kremesan seperti ini. Hanya modal kremesan satu plastik membuat konsumen bahagia dan mau memposting produk mereka gratis. Kalau orangnya punya follower 2.000 orang, berarti terkirim ke 2.000 orang lah. Menjadi sebuah cara promosi dari konsumen. Mas Bayu itu yang tengah, yang punya sate Pak Bayu yang rame dijual kali itu. Wah, ombone ra umum, yang jualan sekengkel hanya 13.000, strateginya juga bagus. Karena dibatasi. Memang murah, tapi kan produknya dibatasi, hanya berapa porsi. Orang datang, lihat iklannya, datang, ada pesan produk yang lainnya. Nah, dia juga punya soto Pak siapa itu yang di Ring Road. Dia cerita, salah satu layanannya dia bilang sama karyawan, siapkan teko tambahan, kalau ada orang makan, tehnya habis, tolong dijoki. Dengan cara ngejoki itu konsumen udah seneng, wah mangan yang kene, nek teh entek dijoki ya gratis meneh. Hal-hal yang sangat sederhana menjadi omongan dan membuat konsumen itu merasa dimuliakan. Akhirnya mau datang lagi. Ini yang paling kanan Mas Aris Diansyah, malah coach Flywell, dia sering ngajari ilmu Flywell di Indonesia. Dia punya beberapa toko buah di Samarinda, namanya Watermelon. Dia cerita, saya bilang karyawanku semua harus bisa akrab dengan konsumen. Apalin namanya Bu Susi, oh itu Bu Wati, itu Bu Eka. Kalau datang sapa dengan namanya. Selamat siang Bu Susi, selamat siang Bu Eka, mau cari buah apa? Dengan cara seperti itu karyawan dipaksa mengenali para konsumen, mereka merasa jadi seperti sahabat, dimuliakan. Enak ya makan di sana, di toko buah sana, udah kayak temen loh, diajak ngobrol, dipanggil namanya. Walaupun di sebelahnya ada toko buah gitu loh. Milih datang ke Watermelon, itu yang menarik. Jadi eranya sekarang adalah ojo pelit-pelit nih dodolan. Sekarang jualannya adalah muliakan konsumenmu, muliakan pelangganmu. Mereka akan datang seneng, bahagia, mereka akan merekomen produk kita dan mereka akan datang lagi. Jangan sampai konsumen datang sekali, habis itu dia nggak datang lagi. Tugas kita membuat konsumen jadi pelanggan. Nah, pelanggan ini datang berkali-kali. Kalau konsumen kadang cuma sekali, wis kapok. Nah, ya, tapi kalau pelanggan dia bisa datang berkali-kali. Jual yang orang butuhkan. Ini yang saya bilang, ketika banyak yang menangis beneran, kalau ini menangis. Ini Mas Onang, mantan karyawan bank yang resign, utangnya diselesaikan semua, sekarang berjualan hanya produknya fokus ke perlengkapan bayi. Jualannya Shopee, ini raja Shopee. Tinggalnya di Klaten. Kalau kita main ke sana tidak pernah berhenti suara plester direkatkan di antara box-box itu pasti gitu tiada henti karena tiap hari ribuan produk dikirim. Dari mulai baju bayi, selimut bayi, kaos kaki bayi yang memproduksi teman-teman di Klaten semua. Dia bahkan sampai Shopee mengontak dia untuk dibuatkan gudang untuk dijual ke Shopee luar negeri. Ini membuktikan gitu, ternyata di zaman menangis seperti ini dia tetap menang gitu loh. Menangis beneran ini. Duitnya wakeh, omsetnya ratusan juta, dan hanya tinggal di kota kecil Klaten. Produknya terkirim ke seluruh dunia. Ini Mas Dinko. Namanya Dinko Minggu. Bener-bener bapaknya dia lahir dino Minggu dari Dinko. Bapaknya simpel banget kayak jeneng. Kalau saya Sabtu hari lahir hari Sabtu ming diwalik. Podo lah nasib kita. Jadi bapak-bapak kami ngasih nama simpel wae lah. Sabtu hari Dinko Minggu. Mantan karyawan di BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Dia bercerita, Mas, posisiku ini sangat bahaya. Saya bisa menemukan korupsi ratusan juta, bahkan miliaran di banyak dinas-dinas. Saya tahu permainan mereka. Bahkan saya ditawari korupsi, di mobil saya sudah dikasih duit ratusan juta agar nggak ketahuan. Lama-lama hatinya gelisah. Dia berada di tempat yang mudah untuk sangat-sangat dekat dengan korupsi. Gelisah, memutuskan resign dari BPK. Dan berjualan cash clean. Cash clean itu apa? Produk sederhana pembersih kamar mandi. Tapi dia menemukan produk ini, ketemu dengan orang di Boyolali, uji coba, dan ketemu. Yang karat-karatan di kamar mandi itu kalau ditetesi cuma pakai kuas, itu ambiar semua, jadi kinclong semua. Dan ini menjadi jalan dia untuk bisa sukses. Tiap bulan ratusan liter dikirim ke berbagai kota, bahkan ribuan liter sudah tiap bulan dikirim ke berbagai kota dengan sistem reseller. Produknya nggak neko-neko, nggak usah heboh, hanya pembersih kamar mandi, jual dengan sistem reseller, orang butuh, yang ngambil dari orang Aceh, orang Medan, dan mereka berjualan sendiri di kota tersebut. Ternyata bisa. Jadi jual apa yang orang butuhkan, tidak harus buka toko di pinggir jalan, tidak harus modal ratusan juta, asal sudah mau online,
belajar bagaimana pemasaran lewat Facebook, Instagram, iklan Facebook, Instagram, bagaimana lewat WA, dan ternyata hasilnya luar biasa. Amalannya apik bocah iki, masjid manapun nek kotor kirim. Pokoknya kalau ada masjid Mas, takmirnya minta hubungi saya gratiskan. Satu masjid dikirim 5 liter, kamar mandinya biar kinclong lagi. Jadi orang-orang seperti ini yang saya wawancara termasuk di buku itu emang amalan sedekahnya medeni kabeh. Langlung kok kayak membuktikan kalau mau sukses ya ojo pelit-pelit lah. Sedekahmu ini harus ler, insya Allah akan menghasilkan luar biasa. Bulan awal pandemi sampai bulan Juni 2 tahun lalu kami sangat berat karena omset turun tinggal 25%. Karyawan sudah ngeluh, Pak, jangan libur, Pak, kami jangan dipecat, jangan tutup. Wis, kalau kita punya usaha disambati karyawan seperti itu stratego. Anak saya 2, Pak, mau nanti makan apa, bayar sekolah, Pak. Sebagai seorang pemilik usaha kita harus berpikir keras. Akhirnya saya berpikir, piye carane ya tengkleng hoa bisa dikirim sampai ke Palembang, bisa kirim ke Sulawesi, bisa kirim ke Kalimantan. Uji coba, kita frozen. Nyoba pakai mesin harga 1 jutaan, nggak maksimal, sidik-sidik jebol. Investasi beli mesin harga 10 jutaan. Wis cobalah. Kayak balik kapan urusan carry. Yang penting kita bisa nge-frozen, kita vakum sampai benar-benar padat. Alhamdulillah berhasil tahan sampai 3-4 hari. Kita kirim dengan box styrofoam tambah ice pack buatan dengan kanji itu ternyata bisa tahan sampai 3-4 hari. Alhamdulillah. Dan ternyata di luar perkiraan 1 bulan balik modal dari beli mesin tersebut. Karena 1 bulan kita bisa menjual 400-500 box ke seluruh Indonesia. Alhamdulillah, jadi ini salah satu cara. Kalau kita hanya pasrah di pandemi kemarin, jangan nangis tenanan. Tapi ketika kita mencari inovasi, kita melakukan pivot. Sebelumnya kita hanya nunggu orang datang. Wes teko, wisatawan ke Jogja, menikmati. Oke. Tapi ketika nggak ada wisatawan, ada dodolan piye, mau jualan bagaimana? Ya udah, pivot. Cara ngambil duitnya kita harus balik arah. Jangan hanya nunggu orang datang, tapi kita harus ngejar sampai ke rumah mereka. Walaupun makanan ternyata bisa dilakukan pivot tersebut. Alhamdulillah, sampai hari ini kita masih menerima pesanan tengkleng hoa frozen dari berbagai kota di Indonesia. Sudah setahun lebih berarti gara-gara pandemi. Sebelum pandemi malah kepikiran, wis tenang wae. Sekarang kudu muter otak. Dan ternyata testimoni banyak. Dan saya bilang, di bisnis saya manapun, orang ketika melakukan testimoni, berikan testimoni positif, kamu harus menerima, boleh di-upload. Jangan sampai bikin testimoni palsu. Kalau kita buka website, kadang-kadang ada testimoni-testimoni nggak jelas, itu wis melakukan penipuan. Ketika kita belum apa-apa jualan, sudah nipu, bikin testimoni palsu, berarti kita sudah zolim kepada pembeli kita. Jadi kalau testimoninya apik, baru ucapkan terima kasih, baru di-upload. Kalau ada yang testimoni buruk, minta masukkan apa penyebab buruknya, bahkan kalau perlu kita ganti baru tanpa harus takut rugi. Ilmunya kalau di sosial media adalah banyak sharing baru selling. Harus berani sharing, berbagi. Ilmu apapun, Mas Taufik punya ilmu tentang dunia advertising, dibagi. Bikin sering-sering posting tentang advertising. Gini loh, cara ngukur signboard yang benar kayak ini ya. Berapa sih harga itu dengan bahas semua, bahkan mungkin nanti akan banyak konsultasi, tapi dengan ilmu tersebut orang mau follow. Tapi kalau isi sosmed kita isinya jualan orang nggak mau follow. Karena ciri orang zaman sekarang itu nggak mau dijuali. Bayangkan kita follow satu akun, isinya mendogongan, nggak apa, mumet malah ya. Yang kita cari adalah ilmu, sharing baru sharing, jangan dibalik. Jadi ketika saya sudah join di Facebook 2009, saya tekuni sharing. Ini saya punya grup belajar wirausaha bareng Sabtu Hari. Per hari ini malah membernya sudah 407.000 orang seluruh Indonesia. Tanpa saya add, mereka sukarela join sendiri, ada 407.000 orang bergabung. Ini Masya Allah menurut saya. Dan saya sharing, rutin berbagi ilmu jualan yang benar, bagaimana dagang yang benar, bagaimana sedekah itu, bagaimana menjauhi riba. Anggota terus bertambah. Di sela-sela itu saya jualan, saya posting kaos, saya posting jamur lunas usus naki, saya jualan buku. Orang tanpa harus banyak tanya, harus percaya, akhirnya mereka beli. Bahkan buku saya yang seperti ini kemarin, ini hampir 5.000 buku terjual. Nggak masuk toko buku padahal. Nggak ada di Gramedia, nggak ada di Togamas, itu nggak ada. Hanya online hampir 5.000 buku terjual. Hanya lewat Facebook dan tanpa iklan. Kalau ditanya biaya iklan berapa Mas Sabtu? RP 0. Biaya iklan kami 0. Kami hanya bangun kepercayaan lewat Facebook, lewat Instagram. Orang percaya dan mereka melakukan pembelian. Nyaris iklanku nggak tahu, Mas Taufik nggak tahu dulu iklanku. Sponsor itu jarang banget. Hanya posting aja, tapi kita bangun kepercayaan. Bahkan buat yang selama pandemi ini kemarin PPKM darurat,
Saya nggak mau tanggung-tanggung. Orang kalau datang ke Tengkleng Hoha, saya kasih diskon 10-20%. Kalau belanjanya lebih 200.000, saya bonusi buku saya. Wes, itu orang seneng itu. Akhirnya 2 minggu ini 200 buku udah mau habis ini. Orang datang, wah, tuku Tengkleng untuk buku. Wah, ini kan menarik. Nah, nggak ada bakal Tengkleng sate di Jogja seperti itu kan. Setelah tekon ini gue jajan orang atau saya tak kayak buku gratis. Bukunya sendiri harga 89.000 kalau orang beli normal. Jadi memuliakan konsumen dari mulai di sosmed maupun di level pelayanan itu harus kita lakukan. Nah, ini yang saya bilang tadi, biaya promosi RP 0 tapi kita bisa menjual sampai hampir 5.000 buku. Tinggal stok terakhir 100 belum cetak ulang ini. Tanpa harus masuk toko buku besar, tanpa harus berbagi royalti dengan toko buku, ternyata kalau kita niatkan berbagi ilmu, orang mau membeli. Dan buku ini hitungannya ketika awal dulu mahal 139.000, kalau sekarang harga 99.000. Orang enteng saja untuk melakukan pembelian. Kalau di toko buku rego swita ewe di diskon, itu 60.000 diskon 30%. Penulisnya cuma dapat 10%, dibayar 6 bulan sekali. Wah, kasihan banget. Jadi banyak penulis sekarang sengsara itu kayak gitu. Wes nulis sampai bertahun-tahun nyari ilmu, masuk toko buku dibayar 6 bulan sekali hanya dapat 10%. Nggak adil menurut saya. Mereka yang nulis dan masuk toko buku. Harusnya memang penjualan online ini yang dahsyat. Karena orang kalau sudah online mau beli berapapun, transfer itu nggak bakal ngenyang lah. Jarang yang ngenyang di online. Jual yang orang butuhkan. Kemarin sempat vitamin C di awal-awal pandemi susah. Orang nyari di mana-mana susah. Ada kawan saya di Karawang itu ngambil jeruk lemon ya. Jadi lemon dia kenal dengan orang dari Lampung, kerjasama. Jadi ini lemon yang 100% lemon yang sudah diperas. Hasilnya hanya seperti ini dan dijualnya mahal sampai 70.000 sampai 80.000. Dia laris luar biasa. Karena mencari vitamin C waktu itu susah, dia masuk di sana dijual dengan sistem reseller. Ketika orang pandemi ngeluh, aku malah bisa beli mobil cash mas dari jualan produk satu tok, yaitu lemon. Luar biasa saya bilang. Rasa neko-neko hanya jualan dari rumah, bikin sistem reseller, jualan online, edukasi melalui Facebook, sampai omsetnya melejit dengan jualan lemon tersebut. Follower saya tinggal di Bantul juga ngasih tahu, dulu ibu saya jualan dari rumah mas, jamu hanya menjual 15-20 botol. Gara-gara pandemi saya upload manfaat jamu di Instagram, saya kasih edukasi, layanan dikirim, dan ternyata kita bisa menjual sampai 200 botol per hari. Wah gila, 3 juta per hari jualan jamu dari rumah gara-gara diposting lewat Instagram. Wah keren ya. Artinya ibunya nggak paham Instagram, ibunya paham hanya jualan membuat jamu, tapi anaknya yang kreatif memperkenalkan produk ini sehingga orang mau membeli di seluruh Yogyakarta di sini. Mencari celah pasar. Harus kita mencari opo, nek wingi dodolan ora payu harus cari produk lain yang laku saat ini. Ketika kemarin seret ya jangan pasrah, ayo belajar lagi, lihat YouTube, ketemu teman-teman walaupun via online, bisnis opo ya, menjalin silaturahmi itu akan ketemu celah-celah baru yang luar biasa. Kawan saya lain yang di Jogja, yang mereka punya percetakan, ketika omset percetakan mulai turun, dia mencari ide. Akhirnya bikin photobook.id. Ini grupnya Mangrove, Mas Ferry dan kawan-kawan. Saya pernah tahu omsetnya yang medeni ya sebulan sampai 2 miliar itu hanya dari jualan album foto. Orang datang disuruh orang ngirim dari seluruh Indonesia 50 foto terbaik mereka dan dikirim ke mereka melalui Google. Kalau sudah dicetakkan dalam standar majalah. Bahasanya menarik. Kalau selama pandemi di rumah saja, pilih foto-fotomu biar HP-mu nggak penuh. Kirim kepada kami dan dicetak dalam bentuk majalah. Ini bagus. Dan walaupun sekarang menurun juga omsetnya, dia cerita, tapi di masa kemarin awal meledaknya juga sampai omset segini. Karyawan ratusan orang. Di Jogja ada juga buah baru online, ini juga heboh di Facebook. Saya follow juga. Pernah beli juga sampai 130.000 saya beli di rumah dilayani, ongkos kirim free. Saya tanya, Mas, kamu Jogja Timur ngirim berapa? Ini ada 20 paket saya kirimkan. Memanfaatkan Google Maps, peta di Google, supaya efektif. Jadi pemesan didata pagi sampai sore hari, berapa yang pesan buah. Jogja Timur kurirnya sendiri, Jogja Utara kurir sendiri, Jogja Barat kurir sendiri, Jogja Selatan, Bantul kurir sendiri. Berangkat, sudah dipetakan, ini titik-titiknya. Jaraknya ternyata nggak sampai 50 kilo. Bensin seliter 10.000 mangkat, Mas. Cuma pakai motor. Ya. Dan itu sudah orang seneng. Beli buah cuma pakai WA di rumah, transfer, diantar ke rumah.
dan buah-buahnya fresh. Ini inovasi dari Jogja, buah baru online. Jadi itu bukan hanya 100 kilo, saya yakin sehari sekarang udah ratusan kilo bisa terjual dengan cara ini. Yuk Tukoni ini juga teman-teman kreatif Jogja, mereka mengumpulkan kuliner-kuliner legend di Jogja, dikemas ulang dan dijual. Rasa mikir produksi, yang dipikiran adalah jualan. Bahkan pernah itu bikin harga spesial 100.000, dapat mie ayam tumini, tempe bacem, bacare, garlic bread, hanana, itu disusun semua, dapat seharga 100.000. Orang sudah dikirimkan ke rumahnya. Ini menarik, bahwa tidak harus punya kuliner legend, tapi kamu bisa menjualkan produk mereka dan dikombinasi dari beberapa titik yang disukai. Jamur lunas usus nagih yang tadi saya sampaikan, saya memilih untuk sistemnya reseller. Orang join di satu kota atau di satu kecamatan, modal hanya 1 jutaan sampai 2,5 juta, sudah kami kirimi dan ternyata edukasinya menarik. Ketika dia temennya ngeluh soal utang di kantor gitu, Mbak ini jamur lunas rasanya enak loh, tapi lihat rasanya variannya bikin nyesek loh. Original itu ditagih tetangga, ayam bakar itu ditagih temen, barbecue ditagih mantan, sambal balado ditagih rentenir, spicy hurah itu ditagih debt collector. Di belakangnya ada tip lunas utang. Ini dijual di kantor-kantor, di koperasi, cepet banget NTE, dijual ke tetangga-tetangga juga rame, karena selain rasanya juga dapat edukasinya. Jadi kita berpikir zaman sekarang harus membuat sebuah perbedaan-perbedaan yang menarik di produk kita. Dari produk pelayanan supaya maksimal sehingga mereka mau melakukan pembelian secara terus-menerus. Ini yang khusus nagih, tips nagih utang. Dari level nagih dengan sabar, nagih dengan bijak, nagih dengan doa, dan nagih dengan ikhlas. Nagih dengan ikhlas ini nagih, nek ra dibayar ya wis diklaske. Jadi pahala sedekah. Demikian, matur suwun, terima kasih. Semoga menjadi ilmu bermanfaat. Bahwa nangisnya kita semoga bukan nangis karena kehilangan jalan rezeki, tapi nangis bahagia karena masih bisa menggaji karyawan, masih bisa bersedekah, masih bisa bersyukur diberikan kesehatan tiap hari, bisa kumpul keluarga dan semua menjadi jalan kebaikan kita semua. Matur suwun, terima kasih Mas Taufik, Mbak Nur, dan sedulur semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kita dapat Mbak Nur, kita dapat ilmu yang sangat lengkap ya pagi ini ya. Luar biasa. Ilmunya dari Mas Sabtu, insya Allah ilmu yang bermanfaat. Dan tadi, wah ini tidak hanya untuk peserta, saya juga mendapat ilmu. Ternyata jualannya harus betul-betul dibalik dan menjadi keren sekali. Oke, Bapak Ibu, tetap bersabar dulu. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat tadi, insya Allah akan dijawab nanti oleh Mas Sabtu. Tapi kita dengar dulu 15 menit dari Pak Ir. Bagaimana menambahkan materinya Pak Ir? Monggo silakan Pak Ir. Terima kasih Pak Taufik ya. Pokoknya kalau dengerin Mas Sabtuari itu ngomong, itu ambok sedino iki mesti ora do bosen. Ngono ki lho. Soale iki apa? Sing diomongke iki temcung, ya ngelmu kuwi kelakone kanthi laku. Sing dilakoni iki diomongke. Jadi ya tidak akan pernah ada duplikasi-duplikasi yang yang bisa persis sama gitu ya. Nah, ini saya nggak tahu apakah Allah mengizinkan ada sambungan batin ya antara saya dengan Mas Sabtuari itu. Yang mau saya sampaikan ya kok yo dilalah itu kok nyambung kalau sing ngendikake Mas Sabtuari tadi itu. Nah, biar apa? Biar juga lebih lebih bisa dinikmati sama dengan Mas Sabtuari. Mohon izin untuk menyampaikan slide saya gitu ya Mbak Nur ya. Monggo Pak Ir. Monggo Pak Ir. Gimana? Sudah muncul? Sudah. Sudah, nggih. Baik ya. Oke, jadi ini ritualnya memang slide pertama isinya harus seperti ini ya, walaupun peserta JSM Morning Talk yang kedua ini banyak yang sudah ikut di sesi yang pertama,
ya nggak apa-apa kalau ada yang baru, ya saya mohon izin untuk mengenalkan diri ya. Jadi kalau Mas Sabtuari ini praktisi tulen ya, maka saya ini seringkali ngomong kepada mahasiswa saya, itu saya ini mengajarkan ilmu ini dengan dengan pendekatan best practice. Nah, gitu ya. Maksudnya apa itu best practice? Best practice itu adalah gabungan ya antara teori dengan praktek ya, kira-kira begitu ya. Karena ada orang yang tidak demen teori, kemudian sukanya praktek terus ya. Tapi orang lupa bahwa Gusti Allah itu meningkatkan derajat seseorang bagi mereka yang beriman dan berilmu. Makanya apa? Ilmu juga tetap penting gitu loh, jangan sampai kemudian ditinggalkan. Nah, saya akhirnya menggabungkan antara yang praktis dengan yang teoritis. Maka itulah yang selalu saya bagikan kepada para mahasiswa saya di Universitas Amikom ya. Saya mengenalkan diri sebagai dosen best practice, kurang lebih begitu ya. Nah, baik ya Bapak Ibu, sedulur-sedulur semuanya yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang sudah dikaruniakan untuk kita semuanya, sehingga pagi hari ini ya kita semuanya diberikan kesehatan yang baik. Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Nur, saya dan keluarga sebenarnya sedang berduka ya, tetapi saya meyakini bahwa itu adalah ketetapan Allah yang terbaik, dan saya tidak boleh ngelokro, saya tetap harus bersemangat untuk melanjutkan kehidupan ini. Teman-teman, sahabat-sahabat, pada sesi yang pertama, ketika kita bersama dengan Pak Heri Zudianto, saya sudah menyampaikan ya, menang itu sama dengan bernyali, ya kan? Nah, sedangkan nyali itu sendiri ya saya reko-reko ya, jadinya seperti ini ya, niat dan impian yang kuat, kemudian yakin dan percaya diri, lalu akal yang kreatif dan inovatif, kemudian luaskan jalinan silaturahmi, kemudian ilmu dan ibadah yang progresif ya. Nah, dari 5 hal ini, karena saya ketemu dengan Mas Sabtuari yang pikirannya itu tidak pernah berhenti ya. Opo wae ngono ki wong liya ora mikir ngono ki ya Mas Sabtuari kok ya iso-isone ngono ki lho. Nah, oleh sebab itulah maka saya mengajak teman-teman sahabat-sahabat ya untuk ngezoom satu aja ya, yaitu akal yang kreatif dan inovatif ya. Maka saya mengajak teman-teman untuk bagaimana sih kita ini ya mengasah, kita ini berlatih, kita ini belajar ya untuk jadi orang yang kreatif, kemudian berpikirnya serba mungkin. Apa yang disampaikan Mas Sabtuari tadi, kabeh itu kayaknya klop dengan apa yang saya sampaikan ini. Ya, liane do tiarap, faktanya banyak juga pelaku usaha yang bukannya tiarap, malah omsetnya melejit. Ya, ada yang usaha kayaknya tidak pernah bebas dari hutang. Faktanya ya, yang tidak punya hutang, tidak punya cicilan, itu orangnya juga makin bertambah. Ya, kenapa? Ya karena yang pertama adalah ini. Ya, pikiran yang dimiliki adalah pikiran yang bertumbuh. Ya, kalau kita menggunakan teorinya Carol Dweck gitu ya. Itu adalah seorang psikolog dari Harvard gitu. Itu adalah ada orang yang fixed mindset, ya, ada orang yang pikirannya itu tetap bahwa seolah-olah bakat kemampuan itu ya sudah dari sononya. Ora iso diowah-owah, ora iso dipelajari, ora iso gitu loh. Ya. Nah, tetapi orang yang punya pikiran bahwa segalanya serba mungkin itu adalah orang-orang dengan ciri pikiran yang bertumbuh. Kemudian yang kedua, ya, itu adalah ya bagaimanapun orang itu harus punya ilmu pengetahuan. Ya, jadi Mas Sabtuari itu ilmu tentang sosmed, ya, ilmu tentang teknologi digital itu kan bukan cuman sekedar bisa, tapi sudah advance. Ya. Itu kalau tidak belajar, ora sinau yo ora iso, gitu loh, ya. Kemudian yang ketiga, ya, adalah kekuasaan. Nah, ini juga penting, gitu ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah strategi. Ya, jadi
mari kita yang tadi Mas Sabtuari bilang ya, apa meneh ya kudu. Sing apa meneh sing kudu dilakoni. Apalagi yang masih mungkin misalnya gitu. Nah, ini saya Saya menggunakan satu kalimat ya. Kalimat ini ternyata kalimat yang dahsyat luar biasa ya. Orang yang kreatif itu intinya sebenarnya takon karo awake dhewe hanya dengan sebuah kalimat itu. Apalagi yang harus saya lakukan. Cuman itu sebenarnya yang membuat orang itu akhirnya ketemu coro anyar, ketemu peluang ini, ketemu peluang itu, ketemu kesempatan ini. Itu karena ini. Ning nek wis le ngomong ketoke aku ora ndek bakat ya, wis pancen ya nasib wong ini ora mung aku tok sing lakoni, oke kancane bisa gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu, wah salam. Cocok ya Mas Sabtuari ya. Ini saya sama Mas Sabtuari itu urung ketemu sih loh ini. Rembukan materinya apa itu sama sekali tidak karena apa ya? Karena 5 harinya saya harus menata diri ya, kehilangan adik saya dan kehilangan ibu saya. Itu kan koordinasi dan sebagainya ora sempat ya. Jangankan koordinasi ya, wong arep WA-WA-an ya ora sempat itu ya. Nah, oleh sebab itulah maka kalau kita ngomong tentang pikiran bertumbuh, itu bedanya di mana dengan dengan pikiran yang tetap itu? Ya bedanya di sini. Ya. Kalau yang pikirannya tetap itu pola pikirnya statis berhenti. Nun sewu ya. Orang yang merasa pinter itu kadang-kadang kejangkitan ini, ya fixed mindset. Jadi leru mongso pinter kuwi terus-terusan ya. Padahal kondisi yang ada itu membutuhkan kita untuk terus belajar. Nah, orang yang merasa dirinya bodoh, ya, tapi kemudian terus belajar, ya itulah justru yang disebut dengan growth mindset, ya. Kemudian yang fixed mindset itu tipikal orang yang mudah menyerah. Tadi itu gampang membuat statement, ya, yang sebenarnya membelenggu diri, ya. Sedangkan yang growth mindset tidak mudah menyerah. Lalu dia cenderung berpikir positif tentang apalagi ya, apa meneh ya sing iso tak lakoni, apa meneh ya sing iso tak leboni dan seterusnya, ya. Kemudian selalu melihat sisi negatif dalam diri mereka. Sedangkan yang growth mindset lebih pada percaya bahwa kemampuan yang dimiliki itu adalah dinamis, ya, bisa ditingkatkan, bisa diperbaiki, ya, bisa dikembangkan dan seterusnya, ya. Kemudian melihat kegagalan sebagai akhir dari segalanya, maka kemudian mereka itu ngelokro, menarik diri dari peredaran dan seterusnya. Tapi orang yang growth mindset akan selalu bangkit saat menemui kegagalan. Ya, jadi ilmunya ilmu kucing, kira-kira begitu ya. Kucing itu, ya, teman-teman, sahabat-sahabat, kalau habis jatuh itu tidak pernah terus ngatang-ngatang, ya, kemudian dia itu menangis dan sebagainya. Enggak, kucing jatuh langsung melayu, menurut. Ya, itu artinya apa? Ilmunya orang growth mindset itu sebenarnya ilmunya kucing, ya. Ya, ketika dia jatuh langsung berlari, bangkit lagi, kira-kira begitu. Ya. Terus yang kedua, ya, adalah ilmu pengetahuan. Ya, bagaimanapun, ya, orang yang wawasannya luas itu ya beda dengan yang wawasannya sempit. Ya, ibunya Mas Sabtuari bisanya hanya jualan jamu. Ya, kalau tidak dibantu oleh anaknya yang kreatif itu, maka jualan jamunya dia 10 botol sehari, dan yang beli siapa? Ya mung tonggo-tonggo dewe. Nah, tetapi karena anaknya memiliki wawasan yang luas, maka Masya Allah, satu hari bisa 200 botol, 3 yuto per bendino. Itu ya mudah-mudahan ibunya itu orang terus orang terus gumune, orang entek-entek itu loh. Kok iso ya nak? Ya. Itu bukan ibu saya loh, Pak Ir. Gimana? Ibu follower saya, bukan ibu saya. Oh begitu, ya Allah. Bantul, saya lupa namanya malah, tapi ngasih foto itu. Oh gitu, ya ampun. Tak pikir ibu jenengan. Oh, ibu saya dodolannya rambak. Ya. Nah, follower itu mesti apa? Mesti ya pokoknya boleh bunga keliwat saking itu pokoknya, ya kan? Karena bisa bisa mendapatkan cara-cara baru, ya. Kemudian selain luasnya wawasan, maka kemampuan analisis ini juga tetap penting. Ya, dan lebih dari itu, ini yang kadang-kadang suka memang susah dipelajari adalah yang ketiga, ya, kemampuan intuisi.
Nah ini ya, kemampuan intuisi ini itu memang ya harus diasah itu. Caranya piye ya takon Mas Sabtu hari nanti gitu loh ya. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi, yang ketiga adalah kekuasaan ya, atau power atau otoritas itu. Yang pertama ya, kekuasaan karena mandat ya, nun sewu ini ya, nun sewu. Ya, jadi kalau orang sudah diberi amanah untuk memegang sebuah kekuasaan, maka dia akan lebih mudah untuk menciptakan perubahan. Dia lebih mudah untuk membuat hal-hal yang baru ya. Tapi kalau orang tidak punya mandat ya ora dirungokke, kira-kira begitulah ya. Kemudian yang kedua, ya, bagaimanapun ya, dalam realitas kehidupan, orang yang punya duit itu lebih kuasa omongannya orang yang tidak punya duit. Sudah tidak usah dibantah. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah kekuasaan spiritual. Ya. Orang dengan tingkat kealiman tertentu, ya, dengan pengetahuan agama dan amal soleh yang luar biasa, itu juga punya punya kekuasaan. Coba. Kita pernah menyaksikan ya seperti apa Ustadz Adi Hidayat ya dalam waktu hanya beberapa saat mampu mengumpulkan uang sampai 30 miliar gitu. Itu kalau bukan karena kekuasaan spiritual itu kan tidak akan pernah terjadi seperti itu ya. Kemudian Ustadz Jazir gitu ya itu juga begitu ya dalam rangka memperbaiki Masjid Jogokarian itu tidak selembar pun proposal itu diedarkan gitu. Ya, tetapi uang datang dengan sendirinya. Kenapa? Karena Ustadz Jazir, Ustadz Adi Hidayat memiliki apa yang disebut dengan kekuasaan spiritual. Dan yang terakhir adalah kekuasaan karena kepakaran. Ya. Kekuasaan karena apa? Karena keahlian, keilmuan yang dimiliki. Ini juga tetap penting. Ya. Jadi non sewu, ya. Orang-orang yang sudah menekuni betul ya tentang sebuah keahlian itu pasti lebih didengarkan, pasti lebih digugu gitu loh daripada orang yang tidak punya kepakaran. Ya. Di Bantul itu ada piyayi sudah relatif sepuh namanya Mbah Lasio Saifuddin, itu di kalangan orang Bantul terutama petani-petani pisang ya, itu beliau disebut sebagai profesor pisang. Ya, sehingga sekarang ini beliau ini menjadi konsultan induk koperasi kepolisian Republik Indonesia. Ya, tidak tanggung-tanggung itu jenderal-jenderal itu pada datang ke Bantul ya, ke Bambang Lipuro, ke dalamnya Pak Lasio Saifuddin. Kenapa? Karena kepakarannya ini. Bahkan beliau tidak pernah kuliah, tapi beliau pernah diundang sampai ke Italia. Ya, karena ini lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa FAO ya, FAO yang terkait dengan pertanian itu pernah mengundang Pak Lasio itu untuk menyampaikan tentang konsep kayak semacam pembasmi serangga tetapi yang alamiah atau yang yang organik gitu ya, yang tidak merusak gitu. Dan itu temuan dari Mbah Lasio ya. Oke, kemudian yang terakhir teman-teman sahabat-sahabat adalah strategi ya. Yang pertama ya adalah modifikasi ya. Jadi kita tidak perlu harus mencari sesuatu yang baru sama sekali kalau memang kita tidak atau belum punya konsep. Ya sudahlah, modifikasi ya. Mas Sabtu hari sudah cerita banyak ke kita ya, makan tengkleng regane 20.000 mung cilik-cilik katanya gitu. Lah Mas Sabtu hari itu cuma modifikasi itu ya. Sak porsi itu ngantek kimplah walaupun regane dilarang orang ternyata tidak rentan terhadap harga ketika dia melihat bahwa iki kimplah iki tenanan. Nah itulah sebenarnya modifikasi kalau dari sisi dari sisi istilah gitu ya. Nah kalau memang kita memungkinkan ya maka strategi bisa dengan menciptakan sesuatu yang sama sekali baru. Monggo ya. Jadi ini cerita tentang tentang sebuah produk gitu ya. Ya misalnya tentang air minum dalam kemasan ya. Dulunya itu yang ada adalah susu, coklat, kemudian teh dalam botol. Nah, orang jualan itu air putih dalam kemasan. Itu kan betul-betul baru waktu itu. Kalau sekarang sudah diikuti oleh banyak yang lain ya. Nah, ini dari sisi katakanlah produknya. Kemudian dari sisi pelaksanaan dari strategi itu maka ada yang disebut dengan strategi pilot project ya. Mohon maaf nih.
waktu itu Bupati Gunung Kidul ya itu menganggap bahwa apa iya ya Gunung Kidul akan tetap seperti ini. Nah, karena beliau tidak punya ilmunya, maka beliau menghubungi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Nah, kemudian mereka bekerja sama dan kemudian strategi yang diambil adalah strategi pilot project. Ya, ada sebuah wilayah, kemudian wilayah itu ditanami tanaman yang sudah diteliti oleh Fakultas Kehutanan. Ya, nah kemudian nek coro bahasa ketoprak ini Pak Taufik ya, Mas Sabtuari ya. Sok nek ono rejaning jaman papan kene tak jenengi Wanagama tok 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 tok. Nah, kira-kira begitu. Ya, itulah mula bukane Gunung Kidul itu bisa menjadi lebih hijau. Itu karena apa? Karena penelitiannya Gadjah Mada kemudian diuji cobakan pilot project-nya di Wanagama. Setelah itu baru diduplikasi di tempat-tempat yang lain. Kemudian yang terakhir adalah ganti total. Nah, ini kalau memang apa? Kalau memang bisnis yang lama sudah enggak memungkinkan menurut kita, ya sudah kalau mau ganti ya ganti sekalian misalnya. Itu adalah salah satu bentuk strategi. Ya. Saya kira itu Pak Taufik ya. Atas kesempatan yang diberikan dan saya senang ya bisa mendengarkan langsung juga paparan dari Mas Sabtuari itu. Mau tidak mau kita semuanya mestinya apa? Harus lebih semangat. Ya, kenapa? Ora ono sing ora mungkin. Ya, kabeh serba mungkin. Nah, kira-kira begitu. Matur nuwun, saya kembalikan lagi ke Pak Taufik Ridwan. Matur nuwun, kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ir ini semangatnya itu yang tidak kalah kita harus ikuti. Jadi motivasinya tentang bagaimana bermetamorfosa. Jadi itu sangat keren sekali. Pak Ir terima kasih sekali dan itu insya Allah menjadi ilmu kita untuk menambah semangat. Oke, waktunya masih lama. Barusan saya umumkan di Facebook saya. Kalau kita masih ada waktu 1 jam untuk ketemu Mas Sabtu dengan Pak Ir, untuk mengguru karena ada berbagi ilmu. Oke, Mas Sabtu, ada sudah beberapa pertanyaan, tapi juga teman-teman kalau mau bertanya silakan untuk raise your hand atau langsung menyampaikan. Kita buka waktunya untuk tanya jawab kali ini. Tapi Mas Sabtu barangkali mau jawab dulu karena ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan lewat kolom chat. Silakan. Gimana Mas Taufik? Silakan. Kalau mau jawab beberapa yang perlu ditambahkan di kolom chat tadi, perlu dijawab, silakan. Ada beberapa sudah saya jawab. Kalau yang mau nambahkan, monggo. Misalnya tadi bagaimana cara supaya bisa kreatif, Mbak Nur Aisyah bertanya. Kalau saya itu punya kebiasaan senang dolan, senang lihat YouTube atau googling jika ada hal-hal yang menarik perhatian. Jadi kalau saya melihat suatu ide itu saya pasti googling, wiki opo toh, cari terus dari Wikipedia sampai menemukan foto-foto. Kalau kita googling kan muncul dari berita, foto, video, kita buka aja tuh. Terus carikan ide apa yang bisa kita modifikasi untuk di bisnis kita. Dan saya itu terbiasa melihat sesuatu saya catat. Jadi Mas Taufik, handphone saya ini Mas, ini ada lebih dari 3.500 catatan. Dapat ide apapun, pas lagi duduk, lagi ngomong anak, kalau dapat ide saya catat. Bahkan mohon maaf lagi nongkrong neng WC pun, kalau dapat ide tak catat. Itu kadang-kadang yang kamar mandi itu idenya luar biasa. Hasil penelitian kan orang kalau di kamar mandi kan idenya keluar semua, nggak tahu kenapa. Ternyata itu waktu orang rileks ya, misalnya lagi mandi, adem itu kalau nggak lagi pakai pancuran ini kan, otak adem itu tiba-tiba ide itu muncul deng. Supaya nggak lupa keluar kamar mandi langsung dicatat, baru nanti dieksekusi satu persatu. Belajar kreatif itu tidak bisa sak-jet-sak-nyet, harus dipelajari, harus belajar melihat sesuatu yang unik, tapi lama-lama nanti akan bisa. Dan kumpul dengan orang-orang yang memang senang dengan perubahan, senang belajar dengan hal yang baru. Kalau kumpulnya dengan teman-teman, mohon maaf, yang masih senang kredit motor, ya pengennya kredit motor ya, ganti motor kredit. Tapi kalau kumpul dengan teman-teman wirausaha yang senang dengan inovasi, senang dengan bisnis-bisnis yang baru, insya Allah ketularan juga ke sana.
Begitu Mbak Nur, Aisyah, monggo. Matur nuwun Mas Sabtuari. Ya, monggo Mbak Nur. Ada yang bertanyakan lagi Mbak Nur? Ya, tadi saya. Jadi, orang bisnis sukses seperti Mas Sabtu ini juga banyak ujiannya ya, karena ada orang nggak senang melihat Mas Sabtu itu. Sampai kabarnya kemarin Instagramnya hilang, kemudian Facebooknya followernya hilang. Google Map Mas. Jadi tanggal 2 Juni itu Tengkleng Hoa hilang di Google Maps karena belum itu kita gimana, share. Itu kenapa Mas? Ya, tanggal 2 saya dilaporkan beberapa konsumen nyari Tengkleng Hoa di Google Map itu hilang, bahkan di Google juga hilang. Saya nggak tahu, tapi yang jelas dari jejak digital tanggal 2 itu ada yang masuk ke Google pakai akun kami lewat komputer. Artinya ya dia nggak usah ngasih dari situ. Saya langsung cepat karena itu hampir 5.000 testimoni selama 6 tahun hilang semua. Kita dapat bintang 4,5. Berarti sudah 90% orang bilang Tengkleng Hoa itu enak ya toh. Karena bintangnya 4,5. Itu hilang semua Mas. Hampir 5.000 testimoni. Saya gerak cepat langsung bikin pengumuman teman-teman yang punya di handphone, punya foto-foto di Tengkleng Hoa silahkan diupload. Saya bikin titik baru Tengkleng Hoa dan itu saya kasih hadiah. Saya ngasih testimoni, terserah ngasih bintang 1, 2, 3, 4, itu saya kasih hadiah buku, saya kasih makan gratis, semua yang bisa saya kasih. Dan Masya Allah ternyata dalam 3 hari masuk 800 testimoni. Walaupun sama Google akhirnya dicari-cari yang tanpa dibuat-buat, terpilih 500 testimoni. Dan itu ternyata 2 minggu kemudian dikembalikan oleh Google. Jadi sekarang orang kalau ngetik Tengkleng Hoa itu bisa muncul dua bintang, satu yang Tengkleng Hoa versi lama yang 4,5 bintang, satu lagi Tengkleng Hoa baru yang 5 bintang. Masya Allah. Itu biarin aja lah titiknya. Tapi itu menarik bahwa di zaman sekarang kalau bisnis kuliner itu selalu ada tantangan. Zaman dulu tantangannya adalah santetnya santet beneran. Ngirim bang kuburan, ngirim tanah kuburan itu orang mungkin yang pernah kuliner pasti pernah ngalami. Saya dulu pernah punya warung di daerah Maguwo, itu kejadian. Tiba-tiba pagi hari di bawah gerobak itu kok ada pocongan mini isinya bunga kuburan. Wah, jelas. Astagfirullah. Tiba-tiba karyawan 2 orang kesurupan. Tiba-tiba pagi hari di lantai udah dipel muncul ribuan semut. Nasinya pada basi itu pernah. Itu kejadian itu tahun 2013 2014. Zaman sekarang santetnya santet online, Mas. Tiba-tiba hilang dari Google. Jadi sebenarnya bisnis internet kuliner tuh kayak gitu. Tapi kita berbaik sangka. Malah gara-gara jadi kejadian itu kita dapat bintang 5 sekarang. Alhamdulillah lah. Matur nuwun. Begitu aja. Pak Taufik, Mbak Nur. Ya. Boleh saya ikut nimbrung ya? Saya itu sering menyampaikan kepada para peserta seminar ya, terutama seminar yang terkait dengan spiritual gitu. Itu saya bilang kepada mereka, Bapak Ibu jangan sangka ya kalau para iblis, para setan itu juga tidak menyelenggarakan seminar kayak kita. Ya, mereka itu juga aktif mengadakan workshop, mereka juga aktif mengadakan, iya benar itu, ya. Dan mereka itu tujuannya dari zaman Nabi Adam sampai hari ini itu tidak berubah, ya. Jadi tujuan besarnya itu adalah jelomprong ke menungso. Ya, cara yang ditempuh itu sesuai dengan teknologi, sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dikembangkan manusia itu. Nah, coba biyen santete ngirim dom, ngirim ngono kuwi tanah kuburan. Nah, saiki santete lewat online coba. Itu kan berarti setannya itu kan sudah canggih itu. Gitu loh. Ya. Itu ya, ini tambahan dari saya aja. Matur nuwun. Terima kasih Pak Ir. Jadi ternyata menarik itu ngomongin. Nanti kita buat Mas Sabtu kita buat forum khusus bagaimana cara menangkal santet di era modern dalam dunia kuliner. Mas Sabtu, kalau saya boleh tanya, Pak Taufik saya boleh tanya. Jadi kan gini, kita tuh kan bisa ngukur kemampuan diri sendiri ya Mas Sabtu ya. Tadi Mas Sabtu luar biasa punya ide yang macam-macam gitu, bicara segala macam. Cuma untuk mengaplikasikan atau untuk mempraktekkan kan tidak mungkin kita melakukan sendiri nih Mas ceritanya. Mas Sabtu mesti punya tim di belakangnya. Nah ini bagaimana Mas Sabtu itu menghandle tim itu? Apakah kalau digaji misalnya di awal nih saya mau buka online shop, saya kan belum punya modal Mas, yo nek laku yo ora gitu. Padahal saya pegang HP saja agak-agak udah mau gaptek nih sesuai
usia. Baru mau ini udah ditelepon anak, sudah ini ngono gitu. Walaupun tadi ada emak-emak yang memang luar biasa gitu ya. Karena memang saya lihat latar belakangnya tadi pegawai bank, mantan pegawai bank. Berarti memang dia udah terbiasa pegang digital kan ya. Tapi sekarang yang emak-emak yang nggak terbiasa pegang digital, terutama ini saya tuh punya kelompok emak-emak bisnis corner Mas namanya. Tapi itu update semua usianya dan kemudian mereka juga sudah selain sepuh, ya nggak sepuh maksudnya sudah usia ya, karena tidak orang-orang bukan anak-anak milenial. Nek menurut jenengan, bagaimana kita untuk meng-hire kaum milenial, kita kerjasama dengan mereka itu akan seperti apa, Mas? Ya. Matononik aja. Jadi memang sebagai business owner tidak harus mengurusi A sampai Z, Mbak Nur. Ya. Ada teman-teman kami yang memang dia mungkin tidak jago banget dalam urusan online, tapi dia memakai jasa banyak perusahaan-perusahaan sekarang yang sudah menyiapkan jasa promosi sekaligus sampai biaya iklannya. Saya kayak Mas Dinko Minggu yang tadi jualan cash clean pembersih kamar mandi itu cerita, Mas, aku tuh nggak mau ribet urusan iklan di Facebook sama Instagram. Nah, di Purwokerto kata dia tuh ada namanya kampung marketer. Itu satu kampung isinya anak muda jago iklan semua. Jadi kita tinggal ngasih produk, mereka yang buatkan landing page, mereka yang bikin copywriting-nya, dia yang ngasih penempatan iklan di mana. Kalau nggak salah anggaran dia sebulan itu 1,5 juta dibayar ke mereka, dan iklan itu mereka yang menjalankan. Dan ternyata hasilnya luar biasa. Kalau mau belajar monggo, karena sampai sekarang banyak. Saya berapa kali ikut acara untuk mentor workshop misalnya cara beriklan di Facebook atau di Instagram, itu ya pesertanya yang usia 50 ke atas juga ada. Tapi biasanya memang itu hanya minimalis ya, artinya hanya sedikit. Tapi teman-teman sekarang kalau misalnya pengen beritu asal dijadikan sebagai anggaran bulanan monggo. Misalnya biaya iklan saya sebulan 2 juta. Wah, itu udah ditetapkan. Nah, cari anak-anak muda yang mereka terbiasa menghandle copywriting, mereka jago bikin video TikTok, mereka jago tentang bagaimana beriklan di Instagram, dan itu kalau dianggarkan 2 juta, insya Allah sudah cukup untuk membayar mereka. Jadi kita tetap bisa jualan, fokus ke produk, fokus di produksi, fokus di kualitas. Bagian yang gembar-gemborkan, biarkan generasi milenial 20 tahunan, 30 tahunan itu. Itu mereka anak-anak umur 25 sekarang, 20-an kalau bikin video keren-keren hanya lewat handphone. Pinter-pinter semua. Dan juga mereka sangat cocok ketika mereka sudah bikin video di TikTok yang lihat sampai 100.000 orang gitu loh. Itu dahsyat banget. Mau tidak mau bagi Bapak Ibu yang memang merasa aku neng HP ki megang HP isone ming WA-an tok bahasane ya. Jadi memang harus punya tim atau handle orang yang bisa melihat. Kita cukup ngomong, mereka yang menuliskan. Kita cukup ngomong, mereka yang bikin copywriting-nya. Ngene, kue dong ya, itu dibuatkan sama dia. Posting kayak gitu. Tapi memang harus dianggarkan ya. Dianggarkan untuk dia mau menghandle jadi kepanjangan tangan kita. Begitu Bu, monggo. Ya, matur nuwun. Mas Sabtu tadi ada yang tanya dari Pak Taufik, Mas Taufik Trisnawan tadi. Apakah produknya Mas Sabtu bisa di dropship? Oh, kalau dropship yang kaos jogis bisa. Kaos jogis bisa. Kalau yang jamur lunas harus nyetok, tapi modalnya nggak banyak kok, cuma 1 jutaan. Yang jamur lunas usus nagih itu loh. Saya tuh juga saya jual di Tengkleng Hoa, cuma saya kasih 5 rak itu pernah dalam sebulan kita menjual 1.000 pieces, Mas Taufik. Karena orang seneng toh, cuma saya taruh di warung saya, dan teman-teman yang lain bisa nitip di warung soto, di warung nasi padang dan sebagainya. Lumayan 1 pieces dapat 5.000 ya. Nek payu 1.000 ya 5 yuto saka dodolan usus karo kripik. Rasa mikir produknya sudah jadi. Jadi yang dropship itu hanya kaos jogis, nanti saya kasih kontaknya, hubungi Mas Diko. Kalau yang jamur lunas itu harus nyetok. Kalau Tengkleng Hoa kita reselleran sendiri kita nggak tanpa reselleran tapi langsung ke end user. Demikian, matur suwun. Oke, terima kasih. Pak Ir, bisa menambahkan Pak Ir, karena ada beberapa teman yang bertanya lewat kolom chat, bagaimana tetap semangat terjaga, spiritualnya juga tidak semacam terganggu dengan hal-hal yang tidak. Baik ya, terima kasih Pak Taufik ya. Namanya semangat itu pernah mendapatkan sebuah quotes gitu ya dari seseorang yang menurut saya sangat benar ya. Kalau Anda
punya barang, kalau Anda punya harta, kalau Anda punya uang, ya, itu bisa diambil orang, bisa dicuri orang, bisa dicopet oleh orang. Tetapi semangat Anda, passion Anda, itu tidak ada seorang pun yang bisa mencuri dari Anda. Kecuali Anda yang membiarkan semangat dan passion Anda meninggalkan Anda. Nah, itu quote seperti itu saya ingat-ingat terus gitu loh, ya. Itu hasil dari saya baca buku juga, Pak Taufik itu. Nah, maka kalau pertanyaannya gimana caranya agar semangat itu tidak mudah turun dan sebagainya, itu maka apa? Harus ada satu alasan yang sangat kuat, ya, yang menimbulkan energi dalam diri kita agar bisa tetap konsisten, agar bisa tetap istiqomah. Itu, ya. Jadi alasan yang sangat kuat itu apa? Masing-masing orang itu beda loh, ya. Jadi kalau misalnya ya Nun Sewu ini saya tak bloko suto saja, ya. Saya sudah mencoba mengikuti apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Beliau itu punya personal brand, ya. Personal brandnya itu Al-Amin, ya. Nah, saya personal brandnya itu adalah inspirator metamorfosis. Nah, apa konsekuensinya coba? Kalau saya sudah memberi label seperti itu, konsekuensinya ya saya kan nggak boleh ngelokro. Ya, masa inspirator ngelokro gitu loh, ya. Itu kan apa kata dunia, kan begitu kan, ya. Nah, oleh sebab itulah maka label itu memaksa saya, ya, untuk tetap menjagai semangat dan passion saya. Kira-kira begitu, Pak Taufik. Oke, siap Pak Ir. Jadi label kita itu harus kita ciptakan, Pak Ir, ya. Atau branding kita itu kita ciptakan, ya. Dan itu kita tugasnya merawat branding menjadi semangat. Wow. Siap. Terima kasih Pak Ir. Mas Sabtu, semangat Mas Sabtu itu kan yang tidak bisa di-cloning oleh siapapun. Semangat tanpa utang. Mas, bener ya? Banyak sukanya atau banyak dukanya ketika mau hijrah menuju tanpa utang ini gimana Mas Sabtu? Bisnis tanpa utang ini. Ya Mas Taufik. Ini sekaligus saya jawab pertanyaan dulu yang saya baca di chat dari Mas Yusuf Eko. Mohon saran Mas untuk menguasai bidang usaha yang baru bagi kita. Misal pegawai bank yang resign lalu berjualan soto padahal dia nggak menguasai dunia persotoan. Terima kasih. Mas Eko, panggilnya Mas Yusuf Eko nih ya. Wes, kamu baca bukuku yang ini wes. Tak rekomendasikan. Tak baca satu-satu. Ini ada karyawan mantan bank BRI. Saya sebut nama banknya Rawopo. Ya, dia itu berjualan perlengkapan anak, dari sandal anak macam-macam. Dia jualan di Shopee, perempuan ya, tinggal di Bintaro. Itu per bulan omset 600 juta, Mas. Dia di kantor pusat BRI di Sudirman malah. Dia resign dan berjualan sana hanya melalui Shopee dan punya karyawan dulu itu cuma 3 orang, tapi omsetnya bisa sampai 600 juta. Yang tadi Klaten yang perlengkapan bayi itu yang dari Bank Mandiri, resign. Dulu CS di Bank Mandiri. Ada juga yang dari kepala cabang salah satu bank di Sumatera Utara, pulang ke Jogja jualan batik dia. Ya, jualan batik sama jualan kain. Bahkan kadang-kala dia cuma pakai marketplace, kainnya ngambil di Jalan Solo itu, tempat toko-toko India itu, diposting, terus kalau sudah orang beli meteran, dari 1 meter, 2 meter dikirim ke seluruh Indonesia. Nah, artinya tidak harus produksi barang sendiri, itu bisa. Ada juga mantan karyawan bank yang jualan sajadah. Ini sajadahnya sampai ekspor ke Singapura, ke Malaysia. Sajadah anti air, anti debu, bisa dikasih nama. Jadi sajadahnya ada tulisan di sampingnya Taufik Ridwan, itu bakal kijolan. Pada bawa sajadah semua. Ini mantan karyawan bank semua. Tidak harus dirimu itu sesuai dengan bidang ilmu. Jangan kaget kalau kita lihat banyak pilot sekarang yang harus berhenti bekerja atau bahkan off dulu, dan mereka menjadi penjual yang jauh dari bidang urusan nyopiri pesawat. Di TV One kemarin ada kapten pilot jualan mie ayam di Jakarta. Saya punya tetangga di Mantop ini, kapten pilot jualan pizza di Wioro, kebetulan nih. Di Wioro Selatan itu ada Pizza Deso, itu yang jualan Mas Adi, itu kapten pilot. Bintang barnya 4 dari sebuah maskapai. Jadi dono ya dodolan deh, melu melayani, gawani pizza,
nulis nota, padahal seorang kapten pilot. Kalau lihat gajinya wes puluhan juta per bulan dan nggak malu. Jadi kalau dirimu mantan karyawan bank, terjunlah, nolkan pikiranmu. Kamu harus mau belajar kepada siapapun, lupakan masa lalu waktu jadi karyawan bank, lepaskan dasimu, harus mau ngosongkan gelas, belajar, baca buku, praktek, kumpul dengan orang-orang yang juga ngajari wirausaha. Insya Allah nanti akan nambah. Tidak harus memulai bisnis itu harus sempurna. Yang penting jalan, sambil jalan disempurnakan. Orang mungkin mau bisnis awal itu langsung sempurna tuh nggak bakal mungkin. Konsumen puas semua, mejone api, orang mungkin. Pasti satu persatu, seiki konsumen komplain, seiki salah rego, supplier tersendat, dan lain sebagainya. Dinikmati, dibuat sistemnya sampai nanti akan jalan. Dunia persotoan insya Allah lebih gampang. Cukup ketik cara bikin soto enak di YouTube, muncul itu semua. Ramuan-ramuannya kamu praktekkan sama istri. Uji coba ke 10 tetangga. Nah, dari 10 tetangga, jujur walaupun ini gratisan enak apa ora. Dari 10, 8 orang bilang enak, wis layak jual. Tapi kalau dari 10 ternyata 7 orang, ono rasane ora doyan, ayo cari lagi yang enak. Ya, uji coba. Wis. Tidak harus dari tempat yang mahal, walaupun dari emperan toko atau bahkan dari garasi rumah mulai jualan. Kerjasama dengan GrabFood, dengan GoFood, Shopee Food. Wah, enak banget pisan. Orang ngetik soto yang muncul warung sotomu. Nah, Tengkleng Hoa pun seperti ini, yang tinggal di Condong Catur, yang di Godean, pada beli Tengkleng Hoa melalui GoFood, GrabFood, kita lagi register di Shopee Food. Memang zamannya sudah datang. Zamannya sudah datang, orang beli makanan lewat handphone, lewat tangan, ra perlu adoh-adoh. Ra perlu parkir adoh, ra perlu ning dalan konek serempetan dan macam-macam, lewat handphone, makanan datang tinggal siap santap. Itu sudah eranya datang. Walaupun lebih mahal 20% orang sudah nggak mikir, karena wis ra perlu keluar rumah, ra kudu dandan, ra kudu kena debu, wis mereka membayar 20% lebih mahal, mereka nggak masalah. Terus Mas Taufik ketika dulu mau hijrah, saya akui memang berat, karena dulu utang saya di 13 titik, gara-gara tergoda dengan zaman dulu tuh bahasanya ada satu komunitas yang ngomong utang itu mulia. Nek kowe ndek utang neng bank, kowe dipercaya oleh pihak bank, berarti dirimu tuh hebat. Bel gedes banget waktu itu. Lama-lama mikir itu. Kuwi aku ngerti kuwi. Nggak usah disebut, Pak. Karena itu komunitas sangat besar dan saya nggak pernah gabung resmi, saya disuruh ngisi seminar di komunitas itu. Saya lihat kok iki bocah-bocah gayane ra karu-karuan, mobil anyar, rukune nanti dimunculkan, tapi ternyata jomplangke nggak karu-karuan. Dari sanalah saya tersadar ketika 2014 oleh Ustadz Samsul Arifin, pendiri komunitas MTR, Masyarakat Tanpa Riba, itu ngasih tahu saya, Mas, riba itu seperti ini loh, hukumnya seperti ini. Dan praktek yang ada di perbankan, koperasi, asuransi, terus di rentenir di kelas desa-desa itu sudah masuk kategori riba. Fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 dijamprek kabeh. Ora iso wis klakep, ora iso bantah. Pantesan selama ini saya terjerat riba 6 tahun, koyone kok ketenangan hati dicabut. Entuk duit ning ra entuk berkah. Nompo hilang, nompo musibah dari saya nyemplung jurang pakai mobil leasing, istri saya pakai motor leasing ditabrak orang sampai kakinya retak, kantor saya KPR juga 3 lantai dibobol maling, terus kebakaran, mesin-mesin kredit semua itu yang rusak, sekali ganti headprint 7 juta, wis beruntun lah. 6 tahun ini kok ini panas, bisnis tapi kok nggak tenang. Sementara teman-teman yang kerja di bank juga tahu hadis ayat riba sudah gelisah semua. Wah, mas mumet aku wis lah kroso kok ini aku kerja tapi malah kok zolimi nasabahku. Sampai akhirnya muncul komunitas X-Bank Indonesia yang mendirikan Pak Chandra, mungkin suatu saat diundang juga ke CSM, orang Jogja, dia mendirikan X-Bank. Intinya isinya ribuan karyawan bank yang resign, yang merasakan kegelisahan yang sama. Ada yang salah dengan sistem ekonomi kita. Gara-gara orang diajak ngutang, jutaan orang terjerat pinjaman online sekarang. Dana yang beredar di pinjaman online, Mas Taufik, itu 15 triliun. 15 triliun duit yang beredar di pinjol di Indonesia. Mengerikan sekali. Gila nggak itu? 15 mubeng-mubeng di kampung-kampung rentenir online. Nggak bisa bayar, data disedot, disebar kepada seluruh keluarga, dipermalukan, dicaci maki, dihina-dina, dikatain, mohon maaf, sampai dikatain perek, dikatain wah, maling, mengerikan. Ya, itu hancur-hancuran. Gara-gara orang ditawari utang,
untuk dana talangan haji, antrian haji sampai 30 tahun. Padahal 2007, 2008, 2009 haji bayar sekarang, tahun depan berangkat. Gara-gara ada dana talangan langsung push 30 tahun. Sleman sekarang kalau mau daftar haji itu ngantrinya 30 tahun. Padahal sudah dilarang pemerintah dari 2014 dari pihak pemberi utangan bikin namanya kredit multiguna. Ya, andai apa multiguna berarti nggak daftar haji ya iso. Jadi luar biasa 10 tahun ini jebakannya dahsyat banget. Kita dibuat gampang utang, padahal sifat burung utang itu bertambah. Satu disetujui tuman, ya, siji lunas pengen menambah meneh. Motornya wis lunas pengen mobil wis lunas pengen ganti omah dan lain sebagainya. Utang. Ini yang memang butuh mungkin di sesi lain kali bahas tentang kembali ke titik nol. Bagaimana kita mengenolkan diri dari utang dan riba, harus siap bangkrut, harus siap dibully tetangga dan kawan, harus siap kehilangan yang kita cintai, harta benda terutama, tapi setelah bisa lunas, atine plong. Ramikir cicilan, ramikir utang, tidak terhina di siang hari, tidak gelisah di malam hari, kata Nabi kan orang utang seperti itu. Dan habis itu wes mau bisnis apapun lost doll. Orang bilang nggak punya utang, nggak semangat, alah bel gedes, semangatmu membayar utang bunga dul. Ya. Sekarang visinya diganti. Berapa banyak tiap bulan anak yatim bisa kamu nafkahi, berapa banyak beras yang bisa kamu kirim ke panti asuhan, berapa juta yang sudah bisa kamu tiap bulan salurkan, itu energinya jauh lebih dahsyat dibandingkan energi bayar cicilan lunas bulan ini. Ya, jadi niatnya bukan lagi tentang utang, tapi akhirat. Insya Allah nanti ada aja jalan kebaikan buat teman-teman yang hijrah. Matur nuwun, monggo. Oke, terima kasih Mas Sabtu. Nanti kita Mas Sabtu ya, ada sesi sendiri ya, bisnis tanpa utang. Nanti. Jadi menangislah ketika nggak punya utang. Oke. Pak Ir, mau menambahkan Pak Ir? Ya, jadi orang itu apa yang diomongkan, apa yang disikapi, apa yang dikerjakan, itu kan semuanya memang berangkat dari sebuah mindset ya, berangkat dari sebuah cara berpikir gitu ya. Jadi kalau tadi Mas Sabtuari bilang ada sebuah komunitas yang mengatakan bahwa hutang itu mulia, kemudian dikomentari bel gedes tadi itu ya. Itu ya karena apa? Karena memang berangkatnya dari cara berpikir seperti itu. Nah, cara berpikir itu ada yang sesat dan menyesatkan, kemudian ada cara berpikir yang benar dan membaikkan. Kan begitu ya. Tinggal kita itu milih yang mana gitu ya. Nah, kalau saya sederhana ya, yang jadi rujukan saya itu adalah apa yang pernah disampaikan oleh Kanjeng Nabi ya, bahwa hutang itu ya bikin orang tidak tentram. Ketoke kabeh wong kuwi dadi debt collector ngono lho ning ndi petuk ya kan. Jadi misalnya arep Jumatan, lah kok ono, terus arep njagong, lah kok ono. Coba. Jadi ketoke debt collector itu ada di mana-mana. Itu saking apa? Saking tidak tentramnya orang punya hutang. Maka pelan tapi pasti ya saya dengan keluarga juga berikhtiar ya untuk kayak Mas Sabtuari itu. Jadi alhamdulillah Mas, tekan dino saiki wis ora tau mikir cicilan, wis ora tau mikir nyarutang gitu ya. Alhamdulillah. Karena duwe kantor walaupun kantor elek ngono ki ora ngontrak ngono lho, tapi alhamdulillah gitu loh ya. Sehingga ya sudahlah, dan saya sama istri merasa bahwa ini jauh lebih menenteramkan gitu ya daripada ketika zaman biyen. Saya punya istilah itu manajemen jinjit Mas Sabtuari. Pripun Pak itu? Jadi manajemen jinjit itu adalah uang itu nun sewu ya, jane iki ya cendik gitu loh. Tapi kepingin ketok dhuwur maka jinjit ngono lho, ya kan? Nah, maka yang dipengke itu adalah casingnya ya, bukan isinya, bukan kontennya gitu loh. Yang dikembangkan atau yang ditonjolkan itu gaya hidup ya, bukan daya hidup. Nah, itu adalah manajemen jinjit. Nah, suwe-suwe lah yo kesel toh, sikile ora kuat nih jinjit terus.
Nah, akhirnya apa merongos ngono lho ya toh. Nah, gitu. Nah, maka buat dadi wong itu uripe sing gaya hidupnya gaya simplicity, gaya sederhana. Saya kira itulah tambahan saya. Cocok ya masuk kemari ya. Dos Pak, dos gandos pokoknya. Mas Sabtu, itu ada yang bertanya Mas Sabtu. Di kolom chat ada yang bertanya, Mas, ini yang paling menang adalah di dunia kuliner katanya. Sekiranya kuliner apa yang kira-kira kalau Mas Sabtu kan udah nyontoh ini, balung pun bisa dijual mahal, tulang pun juga. Mas Sabtu pernah cerita tuh, datang ke tempat Mas Sabtu mau cari tengkleng, mau dia langsung pulang. Ya. Jadi saya bukan Ki Joko Bodo yang bisa menerawang. Mas Taufik, baca dari wajahmu, dengan contohnya bakul tahu guling. Mereka lemu kayak guling, ya enggak bisa kayak gitu. Setiap orang, gini, dulu saya sebelum dari semua bisnis kuliner yang saya jalani, yang saya anggap tengkleng wah ini yang sangat berhasil ya. Kita nggak punya utang ke supplier, nggak punya utang ke bank, nggak ada cicilan. Dan tiap bulan, alhamdulillah karyawan gajian tepat waktu. Nah, sebelumnya saya bisnis pernah jualan ayam remet di Maguwo, bangkrut. Dodolan soto sedep Jalan Wonosari, bangkrut. Joinan bakso 5 cabang, bakso granat pedas, kukut. Jadi saya tidak bisa menentukan saya cocoknya bisnis apa dengan person by person. Teman-teman bisa ikhtiar begini, follow akun-akun kuliner influencer di Jogja. Misalnya ada Jogja Food Hunter, ada kuliner Jogja, ada Jogja Kulineri, ada apa namanya, banyak lah. Ketik kata-kata kuliner atau makan di Jogja, itu akan muncul akun-akun influencer dengan banyak. Mereka punya ratusan ribu follower dan setiap hari postingannya makanan enak di Jogja. Jadi kan nggak usah bingung sekarang nunggu KR hari Minggu misalnya kuliner, nah, tiap hari bisa akses makanan di Jogja, update baru apa. Terus jenengan cari yang kira-kira makanan jenengan suka, datangi. Yang kira-kira tidak harus modalnya besar, amati. Kalau sudah cari, jangan vulgar. Mbak, niki apa namanya, tahu gulingnya enak banget ya, bumbunya nopo ya, jangan. Kita jangan vulgar seperti itu. Cari sendiri di Google, uji coba, seperti yang tadi saya sampaikan ke teman-teman, ke saudara. Kalau sudah mulai jualan di sekitarmu yang memang tidak ada penjualnya, misalnya tinggal di Godean, tinggal neng Sedayu, oh neng kene rano wong bakul tahu guling enak, ya jualan itu aja. Kamu buka KFC, modalnya gede. Mau ayam crispy, kokean di mana-mana. Jualan ayam penyet misalnya sepanjang jalan itu ayam penyet sudah ada 5 warung, ya udah cari menu yang kira-kira tidak dijual di sana dan pastikan enak. Harganya ojo langsung dikental mahal, yang terjangkau. Kira-kira orang datang 12.000, 15.000 udah kenyang nggak masalah. Tapi lama-lama akan getok tular. Neng kono tahu gulingnya enak loh. Mangan neng kono. Kono gado-gadone barang bumbune jos, malah dibonusi ati ayam. Hal-hal seperti itu yang nanti butuh waktu untuk getok tular dan nanti akan orang datang terus-menerus jadi pelanggan. Jadi saya tidak bisa meramal dirimu cocok seperti apa karena wajah saya penuh daging, bukan tulang. Padahal saya bakulan tulang. Itu kan tengklengan balungan. Kalau saya penuh daging. Jadi monggo dicari, diikhtiarkan sambil berdoa minta petunjuk Allah. Ya Allah, saya dituntun, diajari ya Allah, dikasih tahu kira-kira kuliner apa yang cocok buat saya nyari rezeki yang halal biar bisa menafkahi anak istri saya. Oh, enak toh. Jadi spiritualnya jalan, profesionalnya jalan, belajarnya jalan. Insya Allah nanti ketemu jalannya. Jangan lupa seluruh pengurus JSM ditraktir gratis. Tapi mereka nggak mau gratisan. Setuju. Oh. Teko malah dong bungkus, aku bungkus 10 ya, wah itu ngelarisi toko. Itu Pak Taufik ada pertanyaan dari Mak Emma tadi, katanya ada info tadi modal 1 juta gitu ya Mas Sabtu hari untuk apa gitu? Nomor lunas tadi Mbak, itu sudah saya kasih japri ke beliau. Oh iya sudah, oke. Ya, Mbak Nur, Pak Taufik. Ya, iya Pak. Ini apa, istri saya kan ada di samping saya. Nah, ini pingin tanya ini kepada Mas Sabtuari ini. Monggo, Bu. Ya, gini aja. Mau nanya nih tadi akan disebutkan bahwa sudah tanpa hutang dan seterusnya. Nah, sekarang dibalik kalau misalnya ada orang yang hutang ke Pak Sabtuari itu lalu diapakan, Pak?
Alhamdulillah. Hutang-hutang, ya masih punya hutang-hutang banyak, misalnya kayak gitu. Ke Pak Sabtu hari lalu diapakan orang ini, misalnya gitu. Diapakan orangnya, Pak? Monggo, Mas. Istighfar dulu, muka-muka tidak ada riak. Jadi saya pernah mencatat ada 13 orang yang berhutang kepada saya dan tidak dibayar. Ditagih malah angel, nagih ya ora tegel, akhirnya saya sendiri loh pengalaman dari utang. Akhirnya 2015 itu 13 nama saya tulis di kertas HVS A4 dengan spidol besar. Saya tulis di bawahnya, ya Allah, mulai hari ini utang mereka saya ikhlaskan. Totalnya puluhan juta. Satu persatu saya hubungi, saya coret. Padahal ada yang sudah jadi lurah, ada yang jadi utang dibayar-bayar itu loh. Masya Allah, ini soal kayak gini. Pak, Mas, Bu, nyun ngapunten, saya sudah ikhlaskan utang tersebut. Mas, rasa kok pikir utangmu lunas. Ono si artis barang malah, Mas, rasa kok pikir. Dan mereka, gini, ketika kita mengikhlaskan utang kepada orang-orang yang pernah berutang ke kita, mereka tiba-tiba jadi, mohon maaf, salah tingkah sendiri. Mereka akan minta maaf, mereka mendoakan kita. Itu yang saya terima. Mas, matur suwun sangat, dia mungkin-mungkin rezeki panjenengan tambah banyak. Jadi mereka minta maaf. Kalau kita tagih, maaf mereka kadang nggak keluar. Tapi ketika kita ikhlaskan, malah mereka minta maaf dan mereka mendoakan kita. Habis itu insya Allah diganti oleh Allah berlipat ganda dari jalan yang lain. Dan saya rasakan. Jadi 13 nama itu saya coret, saya ikhlaskan. Sejak itu saya bilang saya tidak akan mengutangi utang kepada siapapun. Karena utang itu membuat silaturahmi putus. Tapi saya berdoa pada Allah, ya Allah, jika ada orang datang utang, mending saya bantu semampu saya. Ada datang bisa nembung sekian juta, Mbak, saya hanya ada 500.000, nggak usah utang, monggo. Semoga ini bisa membantu panjenengan. Itu jauh lebih menenangkan hati. Hubungan silaturahmi tidak putus, hubungan jangka panjang juga tetap jalan, dan dia tidak dipermalukan. Karena kalau kita tolak mentah-mentah, terus kayak sinetron, pergi, wajahmu suka ngutang, misalkan, drama banget gitu. Dia akan terhina, malu. Enggak, lebih baik kita merendahkan hati, lihat duit-duit piro, sedekahkan buat beliau. Sambil kita doakan semoga dapat solusi. Sambil kita nasihati, kalau saya pas di dalam ada buku di rumah, saya kasih ini buku saya, dibaca bagaimana lunas utang tanpa harus buka lubang baru. Itu dilakukan oleh mereka. Banyak yang testimoni akhirnya utangnya lunas, tanpa harus nambah utang baru, dapat rezeki min haitsu la yahtasib, dari pintu yang tidak terduga-duga. Karena orang yang gajinya 5 juta punya utang 100 juta, itu kalau mengandalkan logika manusia nggak bakal lunas. Kapan lunas? Penghasilan 5 juta, utangnya 100 juta, 150 juta. Harus nggak makan berapa tahun lunas itu. Tapi kalau dengan ilmunya Allah, dia perbaiki ibadah, tobat total, perbanyak istighfar, memperbaiki hubungan dengan orang tua, mungkin punya masa lalu kita menzolimi orang tua atau orang lain, minta maaf, minta didoakan. Satu persatu pintu kebuka, tiba-tiba dapat proyek ini, tiba-tiba dapat dana ini, tiba-tiba bantuan, akhirnya utangnya lunas. Jauh lebih cepat dibandingkan mengandalkan 5 juta kalikan sekian tahun baru utangnya lunas. Ada mantan karyawan bank BRI cerita ke saya, dia resign dari bank BRI, dia punya utang sekian ratus juta, bisnis sama istrinya jualan baju macam-macam. Sampai akhirnya dia bilang, ya Allah, bantu saya menyelesaikan utang, saya nggak tahu caranya gimana. Akhirnya dia membantu menjualkan tanah orang di Semarang. Dia tinggal di Semarang hanya lewat WA, broadcast lewat WA. Ada orang Jakarta membaca, minta dikontak, datang ke Semarang survei, dan akhirnya dibayari tanah senilai 3,5 miliar. Komisi buat dia 3%. Utangnya lunas gara-gara bisa menjualkan tanah, dapat fee makelar, hanya modal handphone saja. Nah, itu cara-cara Allah membantu kita lunas utang. Kalau ngandalkan 5 juta per bulan nggak bakal rampung sampai kapan. Harus melibatkan Allah, nanti min haitsu la yahtasib, dari pintu yang tidak terduga-duga itu akan terjadi. Kudu percaya, nek ora percaya ya wis ora bakal lunas wis. Harus percaya seperti itu. Begitu Bu. Jadi nggak usah ini, tapi dinasihati dan dibantu semampu kita. Siap. Mas Sabtu, Mbak Nur, Pak Ir, sebelum nanti ada closing statement, kita foto dulu bersama. Monggo dari admin untuk kita foto bersama untuk dokumentasi kita. Mas Yulfi, siap? Kita foto bersama, nanti ada closing statement dari masing-masing narasumber. Oke, silakan dibuka open cam. Silakan. Oke, Pak Moko, bisa dibuka? Wah, tak buka, oke, konco itu. Rosi Ataki. Selama ini sembunyi itu, Mas. Ada Pak Moko juga itu. Siap, Mas Firman Budi Prasetyo, luar biasa. Ustadz Firman sekarang, Masya Allah. Oke, satu
1, 2, 3. Lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sambun. Oke, terima kasih dari iFrame. Mas Fendi JNE, Pak Ir, Mas Fendi. mohon berikan closing statement. Pak Ir, silakan diberikan Baik, closing ya, statement terima kasih. bagaimana kita tetap menang di era seperti ini. Terima kasih Pak Taufik ya. Teman-teman semuanya, para peserta JSM Morning Talk ya, bagian kedua atau sesi kedua ya. Ini sering saya sampaikan kepada peserta training saya ya. Kalau saya sekarang berhadapan dengan dengan Pak Taufik ya, maka saya bisa melihat apa yang ada di belakang Pak Taufik ya, tapi saya tidak mampu melihat apa yang ada di belakang saya. Tetapi Pak Taufik bisa melihat apa yang ada di belakang saya, tapi Pak Taufik juga tidak bisa melihat apa yang ada di belakang Pak Taufik. Ya, artinya apa? Kalau kita hanya melihat sesuatu sebatas apa yang bisa kita lihat, ya, kemudian kita ngomong bahwa ini tidak mungkin, bahwa ini ora iso, bahwa ini enggak sanggup, ya, itu menurut saya itu hanyalah sebuah pemikiran yang terbelenggu, ya, bahwa segala kemungkinan yang disediakan oleh Gusti Allah itu jauh lebih banyak yang belum kita ketahui. Maka tugas kita tidak lain adalah gemar silaturahim. Karena dengan silaturahim itu petunjuk-petunjuk Allah, pertolongan-pertolongan Allah, ya, itu bisa datang ke kita tanpa kita duga sebelumnya. Ya, kita cerita, tahu-tahu dia ngomong begini, itu saya dulu pernah begini dengan cara seperti ini. Nah, coba kalau kita hari ini tidak ketemu dengan Mas Sabtuari, cara nilai kembali ke titik nol, cara nilai ora utang ke piye, mungkin kita tidak punya inspirasi, ya. Tetapi karena kita mau silaturahim, maka akhirnya kita bisa mendapatkan banyak inspirasi. Saya kira begitu, Pak. Ya, jadi kita jangan pernah mengerti, ya, dengan apa-apa yang bisa kita lihat, ya. Tapi pikirkanlah sesuatu yang belum kita lihat, belum kita ketahui. Barangkali di sanalah solusi akan persoalan-persoalan kita yang bakal datang kepada kita. Matur nuwun. Begitu closing statement saya. Makasih Pak Ir. Monggo Mas Sabtu. Kawan-kawan yang sudah mengenal saya pribadi atau yang saya mengenal beliau-beliau yang ada di ruangan ini, Masya Allah, matur suwun. Yang saya sampaikan semoga ada teman-teman yang menjadi saksi hidup, ada juga yang mungkin, wah Mas Sabtu untuk bos misalnya, tolong saya dielingkan. Banyak teman-teman saya di sini, Masya Allah, Mas Firman, Mas Fendi JNE, Mas Rosi Ataki, wah ini ada Mas Juhrif Hudaya juga, banyak nih teman-teman yang saya pernah tahu orangnya. Jadi setiap orang pasti punya masa lalu, apapun itu dalam bentuk aib-aib, dalam bentuk kesalahan di masa lalu. Kalau saya berpikir, terutama bagi yang usianya sudah seperti saya 40 tahun ke atas ini, saatnya sudah berpikir gimana caranya ya, kalau kita punya bisnis, bisnisnya adalah memberi manfaat. Bisnis yang kita miliki adalah bisnis yang menjadikan keberkahan bukan hanya untuk diri kita sendiri, juga orang lain. Jadi sangat hati-hati dalam mengambil keputusan. Nggak usah kemerungsung, ya, tidak usah kemerungsung. Tidak lagi zamannya pamer berapa banyak ruko yang dimiliki, berapa banyak kendaraan yang dimiliki, berapa banyak emas batangan yang disimpan, berapa banyak kekayaan yang mau dipamerkan di sosial media. Sudah nggak zamannya lagi. Kita harus berpikir berapa banyak yang harus sudah kita berikan tanpa harus terekspos. Kadang-kala kita bersedekah ditunjukkan, tapi lebih banyak yang disedekahkan tanpa harus ditunjukkan. Bisnis hanya kendaraan supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Kalau bisnis tujuannya hanya materi, berapa banyak orang punya banyak bisnis, kemudian mati, dan tidak ada sesuatu yang berarti. Tapi berapa banyak orang yang punya bisnis, dijadikan bisnisnya itu jadi jalan kebaikan, sampai dia mati dikuburkan, pahalanya terus berdatangan. Saya Sabtu Sugiarto, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sabtu, terima kasih Pak Ir. Saya kira sangat Mas, memberikan inspirasi dan ilmu ini. Nanti mohon berkenan untuk berlanjut Mas Sabtu ya, mungkin next time untuk JSM Talk yang keberapa nanti, karena kita akan mencoba terus memberikan semangat setiap Rabu pagi dalam forum JSM Talk kita. Terima kasih, saya sebagai moderator, kita berikan pada Mbak Nur kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Taufik Ridwan, kepada Pak Dwiono Irianto, dan kepada Mas Sabtuari Sugiharto atas waktunya yang luar biasa, priceless pada pagi hari ini, yang tidak ada nilainya walaupun dinilai dari rupiah gitu ya. Ini amat sangat berharga. Ini saya noted itu untuk di JSM next. Tadi Mas Sabtuari sudah memberikan jadwal untuk kita, waktunya kapan nanti, karena ini JSM Morning Talk. Ini baru kedua Mas Sabtuari, yang kemarin dengan Pak Heri Sudianto gitu ya, dengan Heha Sky View. Nah sekarang dengan Mas Sabtuari Sugiharto, dan besok insya Allah kalau tidak berhalangan tanggal 21, kalau tidak tanggal 28, sama 6 o'clock in the morning kita akan bertemu dengan Bu Nur Hayati Subarkah, PT Wardah. Kebetulan Pak Bu Nur juga ada di pimpinan pusat Muhammadiyah Majelis Ekonomi. Mereka Bu Nur juga ada di jaringan Saudagar Muhammadiyah Pusat. Ini juga ngeling ke pusat ini Mas Sabtuari. Jadi ini ada beberapa di pusat. Tadi ada Mas Mufid tadi dari Jawa Timur, PWM Majelis Ekonomi Jawa Timur ada tadi, PWM Majelis Ekonomi Babel, Pak Warsongko. Ini nanti ke depan akan se-Indonesia ini Mas. Bahkan nanti internasional, ini nanti ada di luar negeri, Jerman mungkin. Nanti akan ngeling semua. Kebetulan di JSM itu ngeling banyak sekali saudagar-saudagar gitu ya. Ya masih mungkin masih di sendiri-sendiri ini ceritanya ini. Nanti kita akan Mbak Nur. Siap. Sebelum ditutup ya. Jadi ya. Seri pertama kemarin kan bicara tentang HH. Ya. Ya kan? Yang kedua tentang HOHA. Oh ya. Ya kan? Ya, dari HH menuju HOHA. Nah, terus esok yang ketiga itu apa? Itu ya. Monggo kita tunggu tanggal mainnya kira-kira gitu. Insya Allah Wardah, Pak. Wardah tapi nggak ada hanya. Waha belakang. Ada hai. Ya, besok mungkin bisnis kecantikan, woman. Tapi sekarang juga beralih ke laki-laki juga, Bu Nur Hayati. Ada seri untuk laki-lakinya. Baik, luar biasa. Insya Allah 21, 28 kita ketemu lagi Rabu jam 6 tepat. Jadi kita membiasakan setelah subuhan kita segera zooman. Siap-siap. Terus ya. Baik, kurangnya dalam penyajian Zoom pada hari ini. Kami mohon maaf dari jaringan Saudagar Muhammadiyah DIY. Marilah kita tutup pertemuan JSM Morning Talk pada paginya dengan membaca doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.